Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 74. Boom, gelombang. Guntur menggelegar, cahaya menyala terang, membentuk hamparan ungu. Tubuh SWORD Lightning memancarkan aura petir yang dahsyat, menutupi matahari, seolah menyatu dengan guntur tak berujung di segala arah. Seperti penguasa guntur, berkuasa tanpa amarah, ia memancarkan tekanan kekuatan guntur yang mengerikan. Tuan muda ini telah menguasai seluruh wilayah petir, setara dengan seorang penguasa. Kalian semut berani menghina tuan muda ini. Momentum petir pedang sangat menakutkan, dengan sikap arogan dan penuh superioritas, menatap tajam. Kekuatan petir yang begitu mengerikan, kekuatan biasa tidak akan mampu menahannya. Yang Chen sangat panik, terdiam karena takut, dan diam-diam mengkhawatirkan Lin Chen. Keadaan sudah sampai seperti ini, tidak ada jalan kembali. Berhasil atau gagal, terima saja kenyataan. Ekspresi Cloud Moon tampak serius. Merasakan tekanan dari kekuatan petir yang mengerikan, kepercayaannya pada kekuatan Lin Chen pun perlahan goyah. Usaha manusia adalah kuncinya. Aku tidak pernah menerima kenyataan, apalagi percaya pada takdir. Sima Tianqi melirik dingin dan mendengus pelan, bukankah kau berulang kali mengatakan kau percaya pada kekuatannya sebelumnya? Kenapa sekarang kau kehilangan kepercayaan? Aku bukannya tidak percaya padanya. Sekalipun tantangan yang dihadapinya berat, betapapun mustahilnya, aku tetap akan memilih untuk mempercayainya. Kata Cloud Moon sambil berpikir, mari kita tunggu dan lihat bagaimana perkembangannya. Ini bukan lagi pertempuran yang bisa kita campuri. Ya, Lin Chen benar-benar merasakan bahwa kekuatan petir pedang saat ini sangat menakutkan. Rasanya seperti semua petir aktif di sekitarnya telah ditarik oleh petir pedang. Lin Chen, kekuatan orang ini sangat dahsyat, jauh lebih tinggi darimu lebih dari satu tingkat. Ditambah lagi, sekarang dia berada di waktu dan posisi yang tepat. Jika kau ingin bersembunyi lagi, itu sama sekali tidak mungkin. Nada suara naga iblis darah terdengar berat. Aku tahu, tentu saja aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Lin Chen menyampaikan suaranya, aku sangat yakin bahwa dirinya saat ini hampir tak terkalahkan bagiku. Tapi aku juga tidak tanpa keuntungan. Setidaknya dia tidak tahu situasiku yang sebenarnya. Aku akan menggunakan semua kemampuanku untuk menghadapinya. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Sepertinya tuan ini juga tidak punya pilihan lain. Aku akan menemanimu sampai akhir. Naga iblis darah juga dipenuhi semangat bertarung. Saat ini juga, seluruh tubuh SWORD Lightning memancarkan momentum yang mengesankan, memandang ke segala arah. Dengan setiap gerakannya, seolah-olah dia merobek langit dan menghancurkan bumi, memberikan orang-orang perasaan langsung akan tekanan luar biasa seperti sungai dan laut yang luas. Roda keberuntungan berputar. Dulu di formasi kepunahan badai angin kencang, kau mendapatkan kesempatan dan keuntungan geografis, yang membuatmu mencuri semua perhatian. Kata pedang petir dingin, keberuntungan telah berbalik. Sekarang tuan muda ini mengendalikan domain petir dan memiliki energi petir yang tak terbatas. Kau benar-benar berani datang untuk mencari kematian. Hari ini, tuan muda ini pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian, menghancurkan tulangmu menjadi debu, dan memusnahkanmu. Kucing tetaplah kucing. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengenakan kulit harimau, kau benar-benar seorang Meng Hu. Tuan muda ini tidak pernah menganggapmu, badut ini, sebagai apapun dari awal hingga akhir. Kata Lin Chen dengan nada menghina. Jangan bilang tuan muda ini tidak memberi Anda kesempatan untuk bersikap sombong. Akan kubiarkan kau bersikap sombong sekarang. Nanti, bahkan jika kau ingin berlutut dan memohon ampun, sudah terlambat. Wajah pedang petir tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengangkat pedang tajamnya yang memancarkan kilatan petir, seolah melepaskan kekuatan surgawi yang mengerikan. Ruang bergetar hebat, aliran udara meraung, dan guntur surgawi bergemuruh. Dalam sekejap, aliran udara di seluruh ruangan terasa seperti timah, berat dan membeku, dan auranya dengan cepat berputar. Gerakan pedang, guntur. Guntur surgawi menyambar. Petir berkekuatan 10.000 zang, miliaran petir dahsyat, seolah berubah menjadi samudra luas, gejolak dahsyat yang mengerikan berkobar. Garis-garis petir setebal ular piton menembus dan membelah langit yang luas. Petir dahsyat tak berujung, membawa kekuatan surgawi penghancur, dengan ganas menghujani Lin Chen. Pada saat itu, miliaran pancaran petir, cahaya yang menyilaukan dan sangat terang, mengaburkan semua penglihatan. Cloud Moon dan dua orang lainnya diliputi rasa ngeri. Meskipun mereka belum memasuki alam petir dan menerima perlindungan aturan tertentu, gelombang demi gelombang kekuatan naga yang menakutkan yang menyebar sangat memengaruhi tubuh dan jiwa mereka. Seketika itu, darah dan ki mereka membeku, napas mereka tersengal-sengal, dan seluruh tubuh mereka terasa berat seperti gunung. Mereka tampak tertekan hingga merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa, tidak mampu bergerak. Dalam sekejap, saat miliaran petir menghantam dengan dahsyat, tatapan Lin Chen menjadi gelap gulita, berkedip-kedip dengan cahaya aneh yang menyeramkan. Dengan samar, ia melepaskan tekad jalur iblis yang kuat, yang secara bertahap menjadi semakin kuat. Kerasukan jiwa iblis. Tubuh baja Lin Chen bergetar hebat. Ki iblis yang dahsyat, disertai dengan kekuatan iblis gelap yang sangat menakutkan, melonjak keluar seperti gelombang pasang. Cahaya iblis bersinar 10.000 zang, dan seluruh ruang menjadi sangat gelap, samar-samar memiliki momentum besar yang menutupi guntur. Iblis Ki. SWORD Lightning benar-benar terkejut, tercengang. Dengan penguasaan jiwa iblis, kultivasinya melonjak,
tubuh pertempurannya menguat dengan cepat, fisiknya langsung bertambah lebih dari 10 kaki, dan kekuatan tempurnya meningkat luar biasa hingga mencapai iblis emas 3 revolusi. Dari segi kultivasi, dia bisa dianggap setara dengan Sword Lightning. Hanya saja, jurus penguasaan jiwa iblis milik Lin Chen sangat menguras energi, dan juga menimbulkan dampak negatif yang besar. Selain itu, durasi pemeliharaannya terbatas. Tetapi jika dia tidak menggunakan penguasaan jiwa iblis, Lin Chen pada dasarnya tidak akan mampu melawan petir pedang. Tebasan petir naga iblis. Lin Chen meraung, menghunus pedang jiwa naga, dan melakukan tebasan dahsyat petir. Meraung, gelombang. Raungan naga menggelegar, seberkas naga panjang berwarna gelap pekat berpadu dengan petir, seolah meraung dan menerobos udara dari alam iblis, membawa kekuatan jiwa naga yang dahsyat dan menakutkan, dengan tirani dan sewenang-wenang mencabik-cabik petir berkekuatan 10.000 sang. Gemuruh, gelombang. Lin Chen, bagaikan pelangi dan naga, menerobos guntur yang dahsyat. Di tengah lautan guntur yang ganas, ia muncul dengan perkasa melintasi langit. Bertarung, 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 gelombang. Semangat bertarung bagaikan lautan, ki iblis bagaikan gelombang. Lin Chen, yang berubah menjadi iblis ganas, dipadukan dengan pedang jiwa naga, meledak dengan energi iblis yang bahkan membuat petir pedang merasa panik dan cemas. Pedang dan saber pada dasarnya berasal dari satu keluarga. Bahkan jika itu adalah pedang jiwa naga, Lin Chen dapat menggunakannya dengan bebas dan beradaptasi secara fleksibel. Niat pedang kegelapan. Kepunahan jiwa. Bayangan Lin Chen bagaikan pelangi, pedangnya bersinar tanpa bayangan, membawa kehendak gelap yang kuat dan luas. Teguh dan tak tergoyahkan, pedang itu menembus langsung dengan momentum bumi yang luas, menghancurkan lapisan petir, dan benar-benar menyerbu langsung ke arah petir pedang. Sword Lightning sangat ketakutan, tetapi dia hampir menguasai domain petir, jadi dia tidak punya alasan untuk takut. Dia mendengus dingin, di bawah domain petir tuan muda ini, semua hal sekecil kunang-kunang. Pencuri iblis biasa berani menyinggung tuan muda ini. Penelan petir. Niat pedang petir. Petir pedang menebas udara dan membelah, bersinar dengan pancaran petir yang menyala-nyala. Dengan kekuatan tirani, seolah-olah ia mampu menghancurkan dan melahap semua materi, menebas dan memadamkan energi iblis yang bergejolak. Hosh, hosh, gelombang. Kedua orang itu, dengan momentum secepat kilat, membawa kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi, bertabrakan dengan dahsyat seperti gunung dan sungai yang bertabrakan. Gemuruh, gelombang. Kekosongan itu terus-menerus meledak dan bergetar. Guntur berbintik-bintik berkobar seperti kembang api yang menyilaukan, dan cahaya iblis yang luas hancur berkeping-keping, menyebar seperti 10.000 sungai yang meluap. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang mengerikan bergejolak dengan dahsyat, melonjak ke segala arah dengan cara yang merusak. Ya, dari segi kekuatan, Lin Chen memang sedikit lebih lemah. Namun pedang jiwa naga mengandung kekuatan jiwa naga kuno, kekuatannya terletak pada serangan kekuatan tanpa wujud. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan pedang petir, kekuatan jiwa naga tanpa wujud yang dahsyat itu benar-benar mengguncang pikiran dan jiwa pedang petir. Petir pedang mundur ketakutan, pikiran dan jiwanya bergejolak hebat. Sebaliknya, kekuatan Lin Chen tidak sekuat itu, tetapi dia dihantam oleh kekuatan pedang petir yang terus-menerus dan dahsyat, memaksanya untuk terus mundur. Darah dan kinya bergejolak, tulang-tulang tubuhnya mengendur, organ-organ dalamnya bergeser, dan di dalam tubuhnya seperti sungai dan laut yang bergolak. Meskipun Lin Chen tampaknya telah menderita kerugian besar, dengan mengandalkan kekuatan dahsyat yang diberikan oleh penguasaan jiwa iblis, dia mengambil kesempatan untuk menyerap energi petir dari serangan petir pedang kilat, mengubahnya menjadi miliknya sendiri dan mentransfernya ke urat petirnya. Perlahan-lahan, Lin Chen menstabilkan tubuhnya, tetapi sudah terdorong mundur 100 sang. Sword Lightning sangat ketakutan. Dia tidak menyangka pertahanan tubuh pertempuran Lin Chen benar-benar begitu menakutkan. Dengan kekuatan pedang tadi, yang meminjam momentum besar langit dan bumi, bahkan seorang ahli alam inti emas 5 revolusi pun tidak akan mudah menahannya. Namun Lin Chen justru melakukan pertahanan yang kuat terhadap pedang itu, dan bahkan membuat Sword Lightning menderita kerugian kecil. Bagaimanapun, kekuatan jiwa naga jahat sangat luar biasa, dan pedang petir sangat waspada. Dan pedang jiwa naga milik Lin Chen dimurnikan dari jiwa naga jahat menjadi senjata jiwa, daya bunuhnya bahkan lebih mengerikan. Dengan sedikit kelengahan, ia dapat menghancurkan tubuh dan jiwa. Oleh karena itu, dalam bentrokan pertama, kedua orang tersebut dapat dianggap seimbang, tanpa ada yang memperoleh keuntungan signifikan. Boom-boom, gelombang. Kekosongan itu bergejolak dengan fluktuasi, aliran udaranya kacau seperti kekacauan purba. Cahaya iblis dan guntur saling berjalin di langit, dan kekuatan yang tersisa tidak menghilang untuk waktu yang lama. Lin Chen dan Sword Lightning seolah terpisah oleh jarak 100 sang, saling berhadapan di udara, berada di tengah arus turbulen yang dahsyat. Momentum kedua orang itu terus meningkat, masing-masing memancarkan kekuatan yang mengerikan. Pencuri iblis, kalian benar-benar bersembunyi sangat dalam. Pedang petir melotot ke arah Lin Chen, lalu menoleh ke arah bulan awan, dan mendengus dingin, adik Xiao Yue. Pencuri iblis yang kau sebut berulang kali tadi adalah Lin Chen ini, kan? Pantas saja dia bisa mengatasi rintangan dan mengalahkan lawan berulang kali. Pantas saja dia bisa bertahan dalam kesulitan berulang kali. Jadi, dalang sebenarnya di balik semua ini adalah Lin Chen ini. Ia terdiam sejenak,
Lalu pedang petir berkata dengan sinis, aku tidak menyangka calon penerus lembah awan terbakar yang terhormat ini benar-benar bersekongkol dengan pencuri iblis dan diam-diam merencanakan kejahatan terhadap sesama praktisi. Sungguh sia-sia kau selalu membanggakan diri sebagai sosok yang mulia dan murni di hadapan tuan muda ini. Kurasa yang benar-benar buta adalah aku. Aku tidak melihat dengan jelas wajah aslimu sebagai pelacur palsu dan sok. Menghadapi pertanyaan, sarkasme, dan hinaan dari Sword Lightning, Cloud Moon justru memilih untuk diam. Setan, kakak tanpa nama ternyata adalah setan. Ini, bagaimana mungkin? Yang Chen tercengang, menatap Lin Chen yang telah berubah menjadi setan raksasa di depan matanya. Ini benar-benar membalikkan pemahaman Yang Chen. Kemudian, Yang Chen merasa bimbang. Dia telah mengenali Lin Chen sebagai temannya, dan bahkan menganggapnya sebagai idola yang patut disembah. Terlebih lagi, Lin Chen dengan tulus telah berulang kali melindunginya, selalu mendahului ketika ada kesulitan. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kebajikan dan keadilan yang besar. Dari segi karakter, dia benar-benar lebih mulia daripada banyak orang di jalan kebenaran. Tetapi, dalam konsep yang diterima Yang Chen sejak kecil, sejak zaman dahulu, jalan kebenaran dan jalan iblis tidak dapat hidup berdampingan. Sekarang setelah dia mengetahui identitas asli Lin Chen, bagaimana seharusnya Yang Chen memandang Lin Chen? Hatinya benar-benar diliputi konflik batin. Tentu saja, orang yang paling terdampak tak lain adalah Sima Tianqi. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia menatap Lin Chen, pupil matanya melebar, emosinya kacau. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak mampu menerima kenyataan di hadapannya. Setan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi setan? Ya Tuhan, mengapa kau mempermainkan takdir seperti ini? Tidak, ini tidak adil. Mengapa kau begitu kejam padaku? Mata Sima Tianqi memerah, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Kejutan di hatinya jauh lebih ringan daripada rasa sakit hatinya. Saling melindungi dalam suka dan duka, berulang kali, menggerakkan Sima Tianqi berulang kali. Ketika, tanpa pedang, berhasil menyentuh hati Sima Tianqi, membuat Sima Tianqi melupakan Lin Chen, dan ketika dia merasa jatuh cinta pada, tanpa pedang, dia malah menemukan bahwa orang yang dicintainya sebenarnya adalah iblis. Setan. Satu kata itu, seolah tiba-tiba menghantam Sima Tianqi hingga jatuh ke jurang sedalam 10.000 zang, menghancurkan mimpi indah Sima Tianqi. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sekte Sale terkenal Paviliun Penjinak Binatang, garis keturunan paling mulia dari keluarga Sima. Sejak zaman kuno, mereka tidak dapat hidup berdampingan dengan pencuri iblis. Mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan hasil. Bahkan jika mereka benar-benar dapat mematahkan prasangka sejarah dan membentuk ikatan pernikahan, mereka tidak akan menerima berkah. Dan Lin Chen sudah lama memperkirakan hasil seperti ini. Tetapi karena merasa Sima Tianqi mungkin telah mengembangkan perasaan padanya, dan perasaan itu secara tak terduga tidak menghasilkan apapun, dia tidak punya pilihan selain dengan kejam dan tanpa belas kasihan menghancurkan fantasi Sima Tianqi dalam identitas, tanpa pedang. Bagian 732. Lin Chen berubah menjadi iblis raksasa, berdiri di udara, memancarkan ki iblis gelap yang kuat. Meskipun penguasaan jiwa iblis memungkinkan Lin Chen mencapai kekuatan iblis emas transformasi ketiga, dia tidak memiliki banyak keuntungan melawan petir pedang. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, kesenjangan itu akan terus melebar. Melihat Sima Tianqi dan yang lainnya tampak terkejut, Sword Lightning mencibir, hehe, sepertinya kalian juga tidak tahu apa-apa, kan? Yah, pencuri iblis memang selalu bermuka dua, licik, cerdik, dan penuh tipu daya. Wajar jika kalian, dengan hati yang murni, tertipu. Lalu kenapa kalau dia iblis? Sekalipun dia iblis, dia lebih mulia daripada kau, penjahat yang hina dan tak tahu malu. Cloud Moon akhirnya tak tahan lagi dan memarahi, berhenti bersikap sombong. Nona merasa jijik. Beraninya kau berpura-pura menjadi bangsawan di depan Tuan Muda. Jika Tuan Muda peduli padamu, kau akan menjadi harta yang berharga. Jika Tuan Muda tidak memikirkanmu, kau akan menjadi jalang yang menjijikkan. Pedang petir menegur dengan dingin. Mulut anjing tak bisa mengucapkan gading. Kau benar-benar aib bagi seorang pendekar pedang dan seluruh sekte pedang. Sepertinya kau terlahir sebagai pecundang, tumor di dunia ini. Lin Chen berkata dengan nada menghina, apakah kau benar-benar berpikir kau telah mengendalikan segalanya dan dapat bertindak sembrono dan melakukan apapun sesukamu? Betapa naifnya kau, Tuan Muda akan menjadi orang pertama yang menginjak-injakmu, sampah ini. Omelan seekor semut tak layak dibicarakan. Pedang petir menatap ke bawah dengan mata dingin, berkata dengan suara berat, tanganmu berlumuran darah banyak kakak senior dari sekteku. Dendam baru dan dendam lama akan diselesaikan hari ini. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Kapan aku pernah mengakui kau manusia? Kau hanyalah anjing gila yang mengibas-ngibaskan ekor dan menggigit orang. Kau tak perlu mencari makna hidup. Selama Tuan Muda bersedia, aku masih bisa menyiksamu 1000 kali lipat. Lin Chen berkata dengan nada menghina, sengaja memprovokasi petir pedang. Kesombongan akan berujung pada harga yang mahal. Wajah Sword Lightning tiba-tiba menjadi dingin, sepasang mata petirnya berkilat dengan amarah yang hebat, dan kekuatan tak terlihat menyebar seperti gelombang pasang, mengguncang sekitarnya. Ledakan. Ratusan juta petir berkumpul menjadi pedang panjang, berkelap-kelip dan bersinar, petir bergulir dan luas. Kemudian, gelombang niat pedang petir yang mengerikan melonjak keluar seperti banjir, memenuhi langit dengan guntur, saling bersilangan dan kilat, seolah-olah merobek arus kehampaan menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Tebasan petir.
Pedang petir meraung, membawa guntur dan diselimuti petir, melangkah seperti guntur. Setiap langkahnya seolah mengguncang kehampaan, menciptakan riak gelombang guntur yang mengerikan. Dia berubah menjadi pancaran guntur yang dahsyat dan melesat maju. Itu sudah jelas. Kecepatan SWOT Lightning sangat luar biasa, bergerak bersama Thunder, melampaui kecepatan cahaya. Namun, dia tetap tidak bisa lolos dari cengkeraman mata iblis emas Lin Chen, terutama dalam keadaan persatuan langit dan manusia. Kecepatan petir pedang tampak melambat secara bertahap di depan mata Lin Chen. Setiap gerakan terlihat jelas, setiap detailnya dapat dikenali. Kilat petir. Lin Chen melesat seperti kilat, mengecilkan tanah hingga hanya beberapa inci, berubah menjadi bayangan petir, bergerak seperti hantu, melesat seperti guntur. Bayangan itu berkelebat masuk dan keluar, misterius dan tak terduga. Dalam hal teknik gerakan, dia jelas tidak kalah dengan pedang petir. Bintang petir. Sebuah serangan pedang tempur bagaikan guntur yang mengejutkan, dengan momentum seperti meteor, disertai kekuatan jiwa naga yang dahsyat dan menakutkan. Kekosongan itu seperti kertas, memutus aliran udara, menghancurkan energi guntur, dan melintasi langit, dengan ganas dan brutal menyerang ke arah petir pedang. Memamerkan ketidakmampuanmu di depan seorang guru, terlalu percaya diri. Pedang petir menyerang dengan pedang yang menyerupai kilat, menarik guntur di sekitarnya, dipenuhi dengan pancaran pedang guntur yang seolah membelah langit dan bumi. Ia membelah kehampaan seperti sebuah bilah, dengan tepat dan tajam mencegat niat pedang Lin Chen. Menghadapi kekuatan pedang petir yang begitu dahsyat, Lin Chen sama sekali tidak mundur, membalas dengan kekuatan yang sama, terlibat dalam konfrontasi langsung. Dua petir yang menyilaukan dan menusuk saling berpotongan di udara. Dentang, gelombang. Logam berbenturan, percikan api beterbangan, dan guntur yang berkobar di langit bergejolak dan bergolak, merobek ke segala arah, menimbulkan arus badai yang bergulir dan menyapu dengan kacau. Jelas sekali. SWOT Lightning berada di puncak kekuatannya, mengalahkan Lin Chen. Terlebih lagi, SWOT Lightning telah mempersiapkan diri dan menstabilkan pikirannya sebelumnya, secara signifikan melemahkan dampak kekuatan Dragon Soul padanya. Pergi sana, gelombang petir pedang meraung, kekuatan petirnya yang terus-menerus dan dahsyat, seperti guntur yang mengamuk tanpa henti, meraung dan menyerang. Gemuruh, gelombang. Kekosongan itu bergejolak hebat, cahaya petir menyambar dengan dahsyat, dan Lin Chen, yang tak mampu menahan bebannya, terguncang hebat baik fisik maupun mentalnya. Gelombang kekuatan petir yang dahsyat menyerbu tubuhnya seperti air pasang, menghantamnya secara langsung. Lin Chen mengeluarkan teriakan tertahan dan terdorong mundur lurus ke belakang. Meskipun tampak diselimuti petir, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap dan memurnikan energi petir dahsyat yang telah memasuki tubuhnya, memperkuat urat petirnya. Itu benar. Dengan kemampuan Lin Chen saat ini, dia tidak bisa menyerap energi dari seluruh domain petir, tetapi dia bisa menempa tubuhnya, memperkuat urat petirnya, dan bahkan membuat energi petir bergantung padanya. Semakin kuat ketergantungan, semakin kuat pula keterikatan yang akan terbentuk. Begitu mencapai tingkat tertentu, dia mungkin benar-benar mampu memanfaatkan kesempatan itu dan mendapatkan kendali atas domain petir. Jadi Lin Chen mencoba menyerap lebih banyak energi petir sebelum penguasaan jiwa iblis abis. SWOT Lightning tidak menyadari bahwa Lin Chen dapat menyerap energi petir, dan dia dengan gegabah menghamburkan energi petir yang tak terbatas, meraung, meskipun tubuh pertempuranmu kuat, di bawah kekuatan petirku, kau akan hancur berkeping-keping. Guntur mengguncang segala arah. SWOT Inten menggunakan petir, seolah-olah memanggil petir dari segala arah, berubah menjadi ular piton petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu, menutupi langit dan bumi. Guntur bergemuruh di mana-mana, dahsyat dan menakutkan, tanpa ada jalan keluar. Namun Lin Chen tidak berpikir untuk menghindar. Dia mengayunkan pedang perangnya dengan kuat, menggunakan tubuh pertempuran kuno dan perkasa miliknya untuk menahan serangan guntur yang tak terhitung jumlahnya di langit. Bum bum bum, gelombang. Gelombang demi gelombang, seperti badai, guntur dengan ganas dan tanpa ampun menghantam dan menghancurkan Lin Chen. Lin Chen bagaikan eceng gondok di tengah laut yang mengamuk, diinjak-injak oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, terhuyung-huyung dan tak mampu berdiri tegak. Energi petir yang tak ada habisnya dengan gila dan tanpa ampun menembus tubuhnya. Serap dan olah. Lin Chen mengandalkan tubuh pertempurannya yang kuat untuk menyerap dan menguasai energi petir yang menghantam dan menghancurkan tubuhnya. Dia menempa tubuhnya dari dalam dan luar, dan kekuatan urat petirnya juga terus menguat dan meningkat. Perasaan ini. Meskipun seluruh tubuh Lin Chen mati rasa dan kesakitan hebat, setelah menyerap energi petir, tubuh pertempurannya akan sangat diperkuat, terutama kekuatan urat petirnya, yang sedang dimurnikan dan dipadatkan. Melihat Lin Chen berguling-guling di tengah guntur yang mengamuk, disambar petir, namun tidak mampu menembus tubuh pertempurannya, bahkan petir pedang pun takjub, binatang sialan. Apakah orang ini semacam monster? Fisiknya sangat tidak normal, dia bisa menahan kekuatan guntur surgawi dan tidak tumbang. Seperti kata pepatah, air yang menetes mengikis batu, dan tali gergaji memotong kayu. SWOT Lightning menganggap dirinya sebagai penguasa domain petir, mengendalikan energi petir yang tak terbatas. Selama dia terus menekan Lin Chen, bahkan jika Lin Chen terbuat dari baja, dia akhirnya akan mampu menembus pertahanannya. Tiba-tiba, petir pedang berubah menjadi cahaya guntur, seolah menyatu dengan guntur di sekitarnya, menjadi satu. Uset, gelombang. Ki pedang meraung, tiba bersama petir, dan dengan ganas menusuk ke arah Lin Chen, yang tubuhnya bergoyang tak stabil.
Itu seperti kilat, membawa niat pedang petir yang kuat dan menakutkan, menembus kehampaan, merobek jurang yang cemerlang, dan tanpa ampun serta ganas menyerang Lin Chen. Hati-hati, seru Sima Tianqi dengan cemas, menyaksikan dengan takut. Lin Chen telah mengantisipasi ancaman itu. Tubuhnya menegang, dan dia mengayunkan pedang perangnya dengan momentum, bersinar dengan cahaya petir yang sangat terang. Cahaya pedang itu secara horizontal memotong seekor naga panjang yang perkasa, dengan momentum seperti membelah sungai. Seolah-olah dihitung dengan cermat, pedang itu tepat waktu mencegat niat pedang petir. Boom! Gelombang. Dengan ledakan keras, cahaya guntur memancar ke segala arah, diikuti oleh raungan naga yang mengerikan saat naga panjang yang perkasa itu hancur berkeping-keping di tengah guntur yang dahsyat. Tubuh dan jiwa Lin Chen terguncang hebat, darahnya bergejolak, dan dia terlempar keluar. Jelas sekali. Seiring waktu berlalu, kerasukan jiwa iblis itu menghabiskan sejumlah besar energi, dan kekuatan iblis Lin Chen menurun tajam. Jadi, saat terdesak mundur, untuk menyerap lebih banyak energi petir, dia dengan mudah membuang pertahanan armor api kilin, membiarkan petir yang mengamuk langsung menghantam tubuhnya. Tanpa perlindungan dari armor api kilin, Lin Chen merasakan guntur yang dahsyat, seperti gelombang pasang yang mengamuk, menerjang tubuhnya. Untuk sementara waktu, dengan menanggung sejumlah besar energi petir, seluruh tubuh, tulang, dan darah Lin Chen bergejolak hebat, intensitas penempaan meningkat, dan kekuatan urat petirnya meningkat lebih signifikan lagi. Meskipun rasa sakitnya lebih hebat, imbalannya sangat besar. Dia merasa hanya selangkah lagi menuju penguatan dan terobosan lebih lanjut dalam tubuh pertempurannya. Inilah kebenaran abadi dari proses penempaan baja 100 kali. Melihat Lin Chen melepaskan baju sirahnya dan tampak kesakitan, pedang petir tertawa sombong, haha. Pencuri iblis. Pada titik ini, kalian begitu bodohnya sampai melindungi baju sirah berharga kalian. Apakah kalian pikir ini berarti? Ini hanya akan mempercepat kehancuran kalian. Bahkan jika hanya napas terakhirku yang tersisa, aku akan melawanmu sampai akhir. Kata Lin Chen dengan dengusan dingin, tampak tak terkendali. Hehe, kalau begitu, akan kulihat apakah tulangmu keras atau apakah petir surgawiku lebih unggul. Kata pedang petir dengan seringai jahat, melesat seperti guntur, berubah menjadi kilat. Boom-boom, gelombang. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya, disertai kilat dan guntur, membentuk jaring dan menyelimuti Lin Chen. Istirahat, gelombang. Lin Chen meraung, menghunus pedang perangnya dan menebas dengan ganas seperti membelah ombak. Boom, gelombang. Cahaya pedang yang dahsyat, ditemani seekor naga, menembus lapisan petir. Namun, petir dari segala arah sangat luas dan tak terbatas, kokoh dan tak dapat dihancurkan, seperti naga dan ular piton, menyapu dan menjerat di sekelilingnya, menghantam tubuh Lin Chen dengan ganas dan tanpa ampun. Boom-boom, gelombang. Guntur yang mengamuk terus-menerus menghancurkan Lin Chen dengan dahsyat. Namun, 100 titik akupuntur Lin Chen tidak terpengaruh, sehingga petir dapat menembus tubuhnya. Bunyi gemerisik, gelombang. Seperti suara lempengan baja yang dicongkel, otot dan tulang Lin Chen retak. Guntur dahsyat, baik internal maupun eksternal, dengan ganas dan tanpa ampun menghancurkan Lin Chen. Meskipun begitu, Lin Chen tetap teguh seperti batu karang, tak tergoyahkan. Petir menempa tubuhnya, memperkuatnya lapis demi lapis. Keterikatan energi petir pada Lin Chen terus meningkat. Lin Chen samar-samar merasa bahwa dia bahkan dapat menyerap energi petir dari segala arah. Memang, kekuatan domain petir telah mulai membelot dan bergabung. Selama aku bisa bertahan, aku pasti bisa merebut kendali domain petir dari pedang petir. Pikir Lin Chen dengan kegembiraan yang terpendam. Namun bagi orang luar, situasi Lin Chen tidak terlihat menggembirakan. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan menjadi buruk. Kata Yang Chen dengan ngeri. Apakah kita benar-benar hanya akan menonton tanpa daya, tanpa bisa berbuat apa-apa? Sima Tianqi berkata dengan kepahitan dan keengganan, merasa patah hati tanpa alasan yang jelas melihat Lin Chen berulang kali mengalami kemalangan. Pertempuran tingkat ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita ikuti, desah Cloud Moon. Bagaimana dengan token api mistikmu? Bukankah itu diklaim sebagai harta karun lembah awan terbakar? Jangan bilang itu sama sekali tidak berguna. Tanya Sima Tianqi. Kekuatan token api mistik sudah lama habis. Sekalipun token api mistik bisa kembali ke puncaknya, itu tidak akan mampu menandingi si pendekar petir pedang itu. Kata Cloud Moon dengan wajah tak berdaya, namun ia tetap percaya diri, berkata dengan yakin, meskipun aku tidak mengerti niatnya, aku percaya padanya. Selama dia gigih, dia pasti bisa membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan. Sekarang setelah pedang petir mendominasi situasi, memaksa Lin Chen untuk berjuang melawan, apa yang bisa diandalkan untuk membalikkan keadaan. Bagian 733. Gemuruh, gelombang. Guntur dahsyat yang memenuhi langit, menembus kehampaan, seperti naga yang melompat ke laut, dengan ganas dan tanpa henti menghujani Lin Chen. Lin Chen bagaikan perahu kecil di tengah ombak dahsyat, terombang-ambing dan bergoyang, menahan gempuran guntur liar yang menggelegar. Bahkan tubuhnya yang keras dan diperkuat baja pun mulai retak. Seluruh tubuhnya berantakan, badannya hangus hitam, dipenuhi luka, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Akibat konsumsi energi yang sangat besar, cahaya iblis yang menyinari tubuh Lin Chen juga meredup. Ia terengah-engah, wajahnya pucat, tampak dalam kondisi buruk dan kemungkinan akan pingsan kapan saja. Namun,
Tubuh bagian dalam Lin Chen telah mengalami penempaan yang tak terhitung jumlahnya oleh petir, seperti baja yang dimurnikan 1000 kali, dan sedang mengalami transformasi yang aneh, otot, tulang, dan meridian internalnya menjadi lebih tangguh. Terutama kekuatan urat petir, yang menyimpan sejumlah besar energi petir. Daya rekat petir menjadi semakin kuat, dan mereka bahkan mengembangkan rasa kedekatan satu sama lain. Sebaliknya, Sword Lightning belum sepenuhnya menguasai kekuatan domain petir, namun ia berulang kali menyalahgunakan energi petir. Karena kultivasi Sword Lightning terlalu kuat dan ia berada di puncak kemampuannya, ia mungkin tidak menyadari masalah-masalah kecil yang ada. Tentu saja, Lin Chen tidak akan hanya menerima kekalahan begitu saja. Dia diam-diam sedang mengumpulkan kekuatan, menunggu kesempatan. Selama dia menemukan momen yang tepat, dia pasti akan memberikan pukulan telak pada Sword Lightning. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuat Sword Lightning lengah. Sword Lightning merasakan kekuatan iblis gelap Lin Chen merosot tajam dan tampak semakin senang, menyeringai main-main, hehehe. Pencuri iblis, kalian sudah kehabisan akal, tak berdaya. Jika kalian menyerah dengan patuh, Tuan Muda bisa bermurah hati dan memberi kalian kematian yang cepat. Tidak perlu, Tuan Kecil sedang bersenang-senang sekarang, kata Lin Chen dingin. Tidak bisa diperbaiki, karena kau sangat suka disiksa, maka Tuan Muda akan memastikan kau mendapatkan cukup. Wajah Sword Lightning berubah kejam, pedang petirnya menari, memunculkan petir mendalam dari 5 penjuru. Petir surgawi menyambar. Petir berkekuatan 10.000 zang, bagaikan pegunungan ungu, membawa kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi, jatuh menghujani bumi. Gemuruh, gelombang. Kekosongan itu retak, cahaya guntur menerangi langit, cahayanya menyala-nyala, seperti lautan guntur. Seperti murka surga, cahaya itu meliputi seluruh ruang angkasa, membombardir dan memusnahkan segala sesuatu dengan ganas. Wajah Lin Chen dipenuhi amarah, niat bertempurnya seperti gelombang pasang, arogan dan pantang menyerah. Dia mengacungkan pedang jiwa naga, yang berkilauan dengan kilatan naga petir, berdiri tegak, langsung menahan gempuran dahsyat 10.000 petir. Bum gelombang-gelombang bum gelombang-gelombang. Guntur liar yang menggelegar, membawa murka Dewa Guntur, menerjang turun dengan dahsyat. Lin Chen seperti terhimpit oleh 100.000 gunung besar. Cahaya pedangnya hancur berkeping-keping, dan naga petir yang muncul semuanya meraung dan hancur berantakan. Seluruh tubuhnya sepenuhnya diselimuti oleh lautan petir, mengaburkan sosoknya. Pada saat itu, Lin Chen merasa seolah seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh petir. Daging dan darahnya membengkak, tubuhnya retak, pembuluh darah pecah, memperlihatkan retakan yang mengerikan, seketika membuatnya tampak seperti orang yang berlumuran darah. Ah, gelombang. Lin Chen tak kuasa menahan erangan kesakitan. Di bawah gempuran petir yang dahsyat, tubuh iblisnya hampir roboh, dan cahaya iblisnya pun terpencar. Meskipun harus menanggung siksaan yang menyakitkan dan kehancuran yang dahsyat, Lin Chen tetap mengertakkan giginya dan bertahan. Mengandalkan tekadnya yang gigih dan pantang menyerah, ia dengan keras kepala menahan injakan petir. Dor-dor, gelombang. Seolah-olah palu besi yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, menghantam daging, tubuh, dan tulang Lin Chen, memengaruhi pikiran dan jiwa Lin Chen. Meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, di bawah gempuran dan gempuran petir liar yang tak berujung, tubuh dan tulang Lin Chen tampaknya mengalami transformasi penguatan, menjadi lebih tangguh. Ketahanan 9 meridian juga meningkat pesat. Pada saat yang sama, kekuatan daya lekat energi petir juga terus meningkat. Energi petir yang menghancurkan tubuhnya tidak meninggalkan celah. Seolah-olah sebuah cap ditanam di dalam tubuh Lin Chen, berakar dan tumbuh. Kekuatan petir yang bergemuruh melonjak dan melesat di dalam tubuh Lin Chen, seaktif ular spiritual. Dari luar ke dalam, dari dalam ke detail, lapis demi lapis, ia menembus, lapis demi lapis, ia menguat, mengalami transformasi yang aneh. Di bawah tempat petir, meridian Lin Chen menjadi sangat jernih. Namun, bagi orang luar, kondisi Lin Chen saat ini sangat tragis. Rasanya seolah seluruh tubuhnya, daging, dan tulangnya akan hancur berkeping-keping, daging dan darahnya kabur akibat gempuran petir, dan darah iblis berceceran. Tanpa pedang, hati Sima Tianqi terasa sakit seperti ditusuk pisau. Tak mampu mengendalikan emosinya, ia berteriak, ini terlalu kejam. Apakah kita benar-benar hanya akan menyaksikan dia jatuh tragis ke mata air kuning? Tidak, aku tidak akan menerima ini. Kakak senior Tianqi, tenanglah. Ini belum berakhir, kita harus percaya pada kakak tanpa nama. Dia pasti bisa membalikkan keadaan dan merebut kemenangan dari kekalahan. Kata Yang Chen cepat, tetapi tangannya mencengkeram erat kapak pemecah matahari, juga tidak mampu menahan keinginannya untuk bertindak. Aku percaya padanya, dia pasti bisa melakukannya, gumam Cloud Moon pada dirinya sendiri. Di Gua Iblis, bukankah mereka telah menghadapi beberapa situasi hidup dan mati? Namun, pada akhirnya, Lin Chen mampu menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan, mengubah bahaya menjadi keselamatan, dan mengalahkan musuh-musuh yang kuat. Bum bum bum, gelombang. Petir dahsyat benar-benar menekan Lin Chen, meraung dan menghujaninya dengan serangan, sungguh tanpa ampun. Tebasan petir. Petir pedang, menerobos guntur, muncul seperti kilat. Guntur menyelimuti pedangnya, menusuk ke arah dada Lin Chen. Meskipun Lin Chen dihantam oleh petir dahsyat dan merasakan sakit yang luar biasa, kesadarannya tetap jernih. Terutama dalam keadaan kesatuan langit dan manusia, indera spiritualnya luar biasa, possessing kemampuan untuk meramalkan masa depan. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya secara horizontal.
Dentang, gelombang. Pedang dan saber berbenturan, menghasilkan pancaran petir yang cemerlang. Kekuatan dari dalam dan luar bertabrakan, dan kekuatan petir yang dahsyat terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Gelombang. Energi dan darah Lin Chen melonjak, dan dia mengangkat lehernya untuk memuntahkan darah, seperti proyektil, berputar dan terbang mundur di tengah gelombang kekuatan petir yang dahsyat. Setelah berhasil, dia tidak akan menyerah. Segel petir yang dahsyat. Petir pedang memanggil guntur surgawi dari segala arah, menyatu menjadi sebuah segel, luas dan perkasa seperti gunung. Cahaya guntur itu menyala-nyala, dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Kekosongan bergetar dengan gelombang yang bergejolak, retak terbuka, dan arus udara meledak lalu menghilang. Boom, gelombang. Segel petir yang mengerikan, yang memiliki kekuatan seperti langit, membangkitkan petir dari segala arah. Momentumnya seperti gunung purba, menghancurkan arus udara, dan dengan kekuatan 10.000 sambaran petir, ia menghantam Lin Chen dengan dahsyat. Kekuatan yang mengerikan itu mengguncang pikirannya. Tubuh Lin Chen ambruk dengan berat, ki dan darahnya membeku, seolah-olah tercekik. Semua arah tertutup, dipenuhi petir yang pekat, tidak menyisakan jalan untuk melarikan diri. Namun, Lin Chen sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dengan membawa niat pertempuran yang tak tertandingi, dia meraung seperti binatang naga, mengayunkan pedangnya dengan petir, dipenuhi energi iblis yang sangat besar, membelah kehampaan, dan dengan ganas serta dominan menebas ke arah segel petir mendalam. Boom, gelombang. Getaran eksplosif yang terus-menerus. Kekosongan bergetar seperti gelombang. Guntur yang luas dan berbintik-bintik meraung dan mengamuk, menghantam segala arah. Kekosongan retak secara menyilang, dan gelombang kekuatan guntur yang dahsyat dan menakutkan melonjak dengan dahsyat, menyapu segala arah. Menakutkan. Cloud Moon dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Di bawah dampak dan tekanan kekuatan petir yang dahsyat, mereka terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Bahkan dengan perlindungan hukum, mereka merasakan dampak yang sangat kuat. Sulit membayangkan betapa tragisnya nasib Lin Chen setelah terkena segel petir mendalam. Tiba-tiba, di bawah segel petir yang dahsyat, Lin Chen, dengan tubuhnya yang sekuat baja, memegang pedang jiwa naga dengan kedua tangan, dengan angkuh dan tak kenal menyerah menahan gempuran segel petir yang dahsyat. Dapat dibayangkan bahwa segel petir mendalam telah mengumpulkan sejumlah besar energi petir dari alam petir. Ditambah dengan kultivasi pedang petir sendiri, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Gemuruh, gelombang. Gelombang energi petir liar, seperti gelombang besar yang menyapu pasir, dengan momentum pasang surut yang dahsyat, dengan ganas dan tanpa henti membombardir dan menghancurkan Lin Chen. Petir yang mendominasi tanpa henti, sangat dahsyat, menerjang tubuh Lin Chen. Untuk sesaat, kekuatan guntur terlalu dahsyat. Wujud dan jiwa Lin Chen terguncang hebat. Tubuh iblisnya mengeluarkan darah, kulitnya robek, ia batuk darah, dan merasa seolah seluruh jiwanya akan musnah. Tubuh iblisnya yang kuat hampir retak dan terpisah, dalam kesakitan yang luar biasa. Kau kejam, aku bahkan lebih kejam darimu. Wajah Lin Chen menunjukkan sedikit kegilaan. Karena energi petir datang begitu dahsyat, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan gila-gilaan menyerap dan memurnikan petir tersebut. Pada saat itu, Lin Chen merasakan seluruh tubuhnya membengkak, hampir meledak. Daging, tubuh, dan tulangnya mengalami penempaan intensitas tinggi di bawah dampak energi petir yang dahsyat. Untungnya, tubuh tempur Lin Chen sangat tangguh, dan dia juga telah menempa tubuh tempur urat petir. Kemampuan penyembuhan dirinya sangat kuat. Dalam proses kerusakan dan perbaikan yang berulang, tubuh tempur Lin Chen semakin menguat secara linear. Kekuatan Thunder Vein juga meningkat pesat, melesat dengan sangat cepat. Dor-dor, gelombang. Guntur yang dahsyat dan tak berujung berkobar bebas di dalam tubuhnya, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya melesat dan menari-nari. Namun, dengan menjadikan daging dan darah Lin Chen sebagai akarnya, guntur itu berakar, menempa, dan memperkuat otot serta tulang Lin Chen. Namun, proses penempaan intensitas tinggi itu sangat menyakitkan, seperti dipotong menjadi 1000 bagian, membuat hidup menjadi tak tertahankan. Jika itu orang biasa, mereka pasti sudah lama menyerah dan menjadi gila. Namun, Lin Chen selalu mengertakkan giginya dan bertahan, matanya merah dan dipenuhi kegilaan. Dengan tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah, dia menanggung siksaan dahsyat dari petir liar yang tak berujung. Bunyi gemerisik, gelombang. Tubuh iblisnya dipenuhi retakan, cahaya iblisnya tersebar dan redup. Seluruh tubuhnya tampak berdarah, memberikan kesan akan hancur berantakan. Namun, dia selalu mengandalkan kemauan keras dan pantang menyerahnya untuk bertahan hidup dengan putus asa. Pada saat yang sama, setelah melalui ujian berat dan ditempa ribuan kali, energi petir di alam petir tampaknya secara bertahap mulai mengenali Lin Chen, dan daya lekatnya pada Lin Chen menjadi semakin kuat. Energi itu menyerbu masuk, menembus tubuhnya. Gemuruh, gelombang. Gelombang raungan dahsyat, 10.000 kilatan cahaya petir. Segel petir mendalam yang mendominasi dan menakutkan, dengan momentumnya yang berat seperti gunung, menghancurkan arus udara, mengirimkan riak energi yang kuat keluar, dengan dahsyat menekan dan membombardir Lin Chen. Melihat ini, wajah Cloud Moon dan dua lainnya berubah drastis. Mereka ingin menghentikannya, tetapi kekuatan petir yang mengerikan yang menerjang ke arah mereka menekan tubuh mereka, membuat mereka seberat gunung dan tidak dapat bergerak sedikitpun. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat segel petir yang mendalam menekan dan menghujaninya dengan dahsyat.
Sementara itu, Sword Lightning berdiri di udara, seperti penguasa petir, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya petir yang sangat terang, dengan postur tinggi dan perkasa, tertawa bangga, haha. Pencuri iblis, tidakkah kalian ingin bersenang-senang? Apakah kalian sudah cukup bersenang-senang sekarang? Mengapa repot-repot mencari masalah? Asalkan kalian berlutut dan menyerah, Tuan Muda setidaknya bisa melumpuhkan lengan kalian dan mengampuni nyawa anjing kalian. Bajingan hina, jika aku bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan memperlihatkan wajah jelekmu kepada semua orang di dunia. Sima Tianqi mengumpat dengan marah. Hehe, jangan khawatir, silakan saja mengumpat sesukamu. Setelah Tuan Muda mempermainkan pencuri iblis ini sampai mati, aku akan bersenang-senang denganmu. Pedang petir menyeringai sinis penuh kepuasan, matanya menunjukkan niat membunuh yang intens. Dengan petir horizontal, dia langsung menyerang Lin Chen. Lin Chen menanggung dampak terberat dari segel petir mendalam, dan tidak mampu melarikan diri. Melihat ini, saat pedang petir mendekat, mata Lin Chen menyipit. Shen Luo Fientin. Cahaya iblis yang memenuhi langit, seperti laser, saling bersilangan dan melingkar. Perjuangan sekarat, sama sekali tidak berarti. Ejek Sword Lightning. Guntur menggelegar ke 8 arah. Guntur liar berkobar, ki pedang dan guntur liar yang memenuhi langit, menghantam segala arah. Cahaya iblis yang melingkar tampak tak mampu menahan satu pukulan pun, dan hancur berkeping-keping oleh guntur. Seekor semut berani melawan surga. Pencuri iblis, cepat mati, teriak pedang petir dingin, bergerak cepat dengan guntur, membawa niat pedang petir yang kuat dan menakutkan, menembus langit, dan menyerbu ke arah Lin Chen dengan penuh niat membunuh. Semuanya sudah berakhir. Wajah Cloud Moon dan 2 orang lainnya pucat pasi. Dalam situasi ini, Lin Chen benar-benar celaka. Namun, Lin Chen, yang tampak seperti sedang mengamuk, memiliki sedikit kilatan cahaya dingin yang penuh kebencian di matanya saat petir pedang menyerbu ke arahnya. Ya. Saat musuh merasa paling senang dan percaya diri, saat itulah pertahanan mereka paling lemah. Bagian 734. Uset, gelombang. Niat pedang petir, guntur dahsyat yang meluap-luap, menerobos aliran udara hampa di sepanjang jalan, dengan agresif menekan langsung ke arah Lin Chen. Sekarang, Lin Chen menggenggam pedang jiwa naga erat-erat dengan kedua tangan, dengan susah payah menahan gempuran segel petir mendalam. Seluruh tubuhnya diselimuti dan dihancurkan oleh petir yang dahsyat, dan bagian dalam tubuhnya terasa seperti disambar petir, rasa sakitnya tak tertahankan. Dia sepertinya tidak memiliki kemampuan tambahan untuk menangkis serangan Jian Lei. Jian Lei juga mengantisipasi hal ini, memperlakukan Lin Chen sebagai target yang tak bergerak. Dengan membawa niat pedang petir yang dahsyat dan tak tertandingi, dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah, ia berubah menjadi busur pedang petir yang tajam dan menyerang dengan ganas. Tanpa pedang. Saudara tanpa nama. Mata Sima Tianqi dan yang lainnya membelalak kaget, wajah mereka pucat pasi. Di bawah tekanan kekuatan naga yang mengerikan, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Lin Chen akan mati di bawah pedang Jian Lei. Hutang darah harus dibayar dengan darah, untuk menghapus rasa malu masa lalu. Wajah Jian Lei dipenuhi kebencian, niat membunuh petirnya menyapu ke arah Lin Chen. Seperti kata pepatah, itu terjadi begitu cepat. Lin Chen, yang awalnya ditekan dan disegel oleh segel petir mendalam, tiba-tiba memperlihatkan kilatan dingin di matanya, memancarkan cahaya jahat yang mengerikan. Ki jahat yang dingin dan aneh, seperti banjir yang meledak, menyembur keluar tanpa peringatan. Tato naga darah. Lin Chen meraung, dan cincin jiwa naga di jarinya bersinar dengan cahaya darah yang sangat terang. Hampir pada saat yang bersamaan, naga iblis darah melepaskan energi jahat yang dahsyat, menyatu dengan cahaya darah, kekuatannya melonjak drastis. Seluas lautan, ia menerjang dengan kekuatan naga yang menakutkan dan jahat. Mengaum, gelombang. Raungan naga yang menyerupai guntur seolah datang dari jurang purgatori yang tak berujung. Ki purgatori yang dingin melonjak seperti gelombang pasang, bergulir keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Cahaya darah yang luas, tak terbatas seperti lautan, energi jahat melonjak dan berkumpul, berubah menjadi naga cahaya darah yang panjang. Taringnya terbuka, tampak hidup, dengan brutal menghancurkan petir, merusak aliran udara, dan meraung-raung menuju Jian Lei. Kejadian itu tiba-tiba dan membuatnya benar-benar lengah. Jian Lei sangat terkejut, matanya membelalak dan lidahnya keluh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen, yang ditekan oleh segel petir mendalam, tiba-tiba akan meletus dengan energi jahat yang begitu mengerikan, membuatnya benar-benar lengah. Boom, gelombang. Seperti lonceng laut yang menghantam gunung, gelombang mengerikan menerjang keluar. Cahaya guntur yang berbintik-bintik melesat melintasi langit seperti riak yang bergelombang, dan kehampaan dengan cepat retak seolah runtuh. Tato naga darah, yang diresapi dengan energi jahat tertinggi dari naga iblis darah, melonjak kekuatannya, sama sekali tidak kalah dengan kemampuan iblis emas 3 putaran milik Lin Chen. Dan Jian Lei terlalu sombong, mengira dia bisa mengendalikan Lin Chen dan menghadapinya akan semudah membalik kartu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Lin Chen telah menyembunyikan kartu truf super, yang membuatnya lengah. Boom-boom, gelombang. Energi jahat yang mengerikan, gelombang darah yang luas, naga darah yang mengamuk, tampak bahkan lebih kuat dan dahsyat daripada petir. Ia menghancurkan lapisan aliran udara, tak terkalahkan, dan tak terhentikan. Kemudian, naga darah meraung dan menyerbu ke arah Jian Lei,
cakar naganya yang ganas merobek cahaya petir, dan niat pedang petir runtuh dan hancur berkeping-keping. Dalam keterkejutannya, Jian Lei melesat mundur, mengayunkan pedangnya secara horizontal. Boom! Gelombang. Naga darah, bagaikan lonceng raksasa yang membawa energi jahat yang mengerikan, menyerang seperti guntur, langsung menghantam ke arahnya. Puci! Gelombang. Wujud dan semangat Jian Lei terguncang hebat. Dia mengangkat lehernya dan memuntahkan darah, lalu terbalik dan terlempar. Mengaum! Gelombang. Naga darah mengamuk, meraung seperti guntur, momentumnya tak berkurang. Sebaliknya, ia menjadi lebih ganas dan angkuh, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, membangkitkan gelombang energi jahat, dan dengan penuh kekuatan serta amarah menyerang ke depan lagi. Sayangnya, sebagai seorang ahli inti emas 3 putaran, kekuatan Jian Lei tidak boleh diremehkan. Tersadar dari keterkejutannya, dia mengendalikan petir mendalam, menarik guntur dari segala arah, mengayunkan pedangnya dengan guntur yang mengejutkan, dan dengan ganas menebas ke bawah. Tebasan petir. Cahaya petir yang dahsyat, bagaikan pedang tajam, menembus segalanya dengan ketajaman yang luar biasa, membelah kehampaan, dan menghantam naga darah dengan satu tebasan pedang. Gelombang. Dengan suara menderu di udara, cahaya petir menerobos lurus. Hanya lolongan memilukan yang terdengar, dan naga darah itu terbelah menjadi 2 bagian secara tragis. Namun, ketika naga darah itu dipotong-potong, seolah-olah sebuah bom telah meledak. Ia meledak seketika, melepaskan energi jahat yang sangat besar dan dahsyat, yang menerjang Jian Lei seperti gelombang pasang yang luar biasa. Guntur mengguncang segala arah. Jian Lei meraung marah. Guntur dahsyat yang memenuhi langit melonjak ke segala arah, menyapu ke 4 kutub, menghancurkan gelombang energi jahat yang datang dari ledakan menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya, mengamuk liar di mana-mana. Tiba-tiba, roda iblis Vientin. Namun, ribuan roda iblis yang tajam memanfaatkan kekacauan tersebut, memasuki celah-celah. Seperti hujan peluru, mereka berputar dan melesat di udara, tanpa henti membombardir Jian Lei. Metode-metode ini benar-benar muncul tanpa henti. Jian Lei terkejut sekaligus marah. Menghadapi serangan sengit yang terus-menerus, ia merasakan kepanikan dan ketidakberdayaan, seperti 2 kepalan tangan tak mampu menahan 4 tangan. Ia segera mengacungkan pedang panjangnya, menyambar dan menebas dengan petir. Gelombang. Suara robekan yang menusuk telinga bergema, dan darah berceceran. Di bawah serangan dahsyat dan tak berujung dari roda iblis, Jian Lei masih lengah, dan retakan dalam menggores tubuhnya akibat roda iblis. Bajingan. Gelombang. Jian Lei meraung marah, menebas secara horizontal dengan pedangnya yang ganas, melepaskan petir yang tak terbatas. Boom! Gelombang. Guntur dahsyat yang memenuhi langit menyapu ke segala arah, dan roda iblis hancur satu demi satu. Namun, di tengah roda iblis yang hancur, tersembunyi goresan-goresan tajam haus darah, seperti ular berbisa yang telah lama tertidur. Satu persatu, jarum terbang haus darah, dengan kecepatan kilat dan lengkungan yang mengejutkan, sehalus sutra, melesat ke arah Jian Lei dengan kebencian yang ekstrim dari sudut-sudut yang licik. Senjata tersembunyi. Jian Lei sangat terkejut dan bereaksi dengan tergesa-gesa. Mata petirnya tajam dan berkedip tanpa henti. Pedang panjangnya dipenuhi petir dan kilat, mencegat jarum terbang darah naga yang datang satu demi satu. Sayang. Jarum terbang darah naga sangatlah licik, terutama di bawah kendali Lin Chen dalam keadaan persatuan langit dan manusia. Mereka praktis hidup. Mereka bergerak bebas dan lincah, menghindari pedang petir Jian Lei. Gelombang. Beberapa jarum terbang haus darah berhasil menembus titik-titik vital Jian Lei. Meskipun menyebabkan rasa sakit yang mematikan, jarum-jarum itu juga tampak dipenuhi dengan rasa sakit jahat yang hebat, menyebar dengan cepat di dalam daging dan darah Jian Lei. Sekte jahat. Wajah Jian Lei berubah drastis, dipenuhi amarah yang meluap. Dia mengira kemenangan sudah di tangannya, mengendalikan hidup dan mati Lin Chen. Sebuah momen kelengahan, yang sama sekali tidak terduga, menyebabkan dia berulang kali disergap oleh gerakan-gerakan ganas Lin Chen. Melihat Jian Lei terluka, Lin Chen hendak melepaskan diri dari segel petir mendalam. Tapi dia tidak tahu. Namun, Jian Lei menjadi sangat marah dan meraung, pencuri iblis hina. Beraninya kalian menyergap Tuan Muda. Sekalipun Tuan Muda harus membayar harga berapapun, Tuan Muda akan mencabik-cabik kalian menjadi 10.000 bagian. Tiba-tiba, Jian Lei tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatan petir mendalamnya. Bagaimanapun, dengan kekuatan domain petir, dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia benar-benar tidak menahan apapun, menyalurkan energi petir yang kuat ke dalam segel petir mendalam. Meledak. Energi petir memicu segel petir mendalam. Energi petir yang mengerikan, hampir mampu menghancurkan segalanya, meletus dari segel petir mendalam dengan dahsyatnya. Brengsek. Lin Chen benar-benar ngeri. Dia tidak menyangka Jian Lei akan meledakkan segel petir dengan mengorbankan energi petir. Tragedi. Lin Chen sedang ditekan oleh segel petir mendalam. Dengan ledakan yang sudah dekat, mustahil untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan daya ledak dari segel petir mendalam. Boom! Gelombang. Dengan ledakan dahsyat, terjadi getaran hebat yang terus-menerus. Energi petir yang mengerikan, dengan cara yang menghancurkan dunia, menghancurkan kehampaan, menghancurkan medan energi, dan meluap seperti banjir besar, meraung dan bergetar. Pada saat itu,
Lin Chen hanya merasakan gelombang energi petir yang luas dan tak terbatas, seperti miliaran gunung besar, menghantamnya. Bahkan tubuh iblisnya yang kuat dan keras pun tidak mampu menahan kekuatan ledakan dari segel petir mendalam. Ah, gelombang. Lin Chen menjerit kesengsaraan. Tubuh iblisnya hancur berkeping-keping, dan kepemilikan jiwa iblis seketika lenyap, memaksa Lin Chen untuk terpisah darinya. Namun, dia diliputi oleh guntur dahsyat yang tak berujung, terombang-ambing di kehampaan yang kacau, dan terperosok ke dalam Lei Qi kolam guntur. Pada saat itu, Lin Chen merasa seolah berada di tengah kekacauan yang dahsyat. Gelombang energi petir yang luar biasa dan menakutkan menghantam tubuh dan pikirannya seperti serbuan hewan. Perasaan ini, seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan. Tulang-tulangnya yang keras terpisah sedikit demi sedikit, bagian demi bagian, di bawah kehancuran dahsyat dari guntur yang tak berujung dan ganas. Dia bahkan merasakan seluruh jiwanya terpisah dari daging dan darahnya, mendatangkan segala macam siksaan mengerikan. Meskipun demikian, Lin Chen tetap mengandalkan tekadnya yang kuat untuk menahan dampak destruktif dari guntur yang tak berujung. Karena tidak ada jalan keluar, Lin Chen sepenuhnya melepaskan dirinya, mencoba menyatukan pikirannya ke dalam lautan guntur. Ya, Lin Chen telah menyerap dan memurnikan sejumlah besar energi petir, memperkuat dan mengubah fisiknya, dan sudah dianggap beradaptasi dengan energi petir dari alam petir. Bahkan jika daging dan tulangnya terpisah, pikirannya tetap abadi. Tentu saja, itu bukanlah poin utamanya. Proses telaten Lin Chen menggunakan petir untuk menempa tubuhnya tidak sia-sia. Itu untuk membuat petir mengembangkan keterikatan padanya. Terutama saat jatuh ke Lei Qi kolam petir, keterikatan itu menjadi lebih kuat, dan dia bahkan merasakan sensasi misterius. Karena itulah, Lin Chen mengabaikan seluruh tubuhnya, mengosongkan segalanya, dan menggunakan niat persatuan langit dan manusia. Pikirannya secara bertahap menyatu dengan lautan petir, memasuki alam yang luar biasa dan menakjubkan. Bum-bum, gelombang. Kekosongan itu bagaikan arus turbulen, penuh luka dan babak belur. Guntur bergemuruh liar, angin berdesir, dan semuanya dalam kekacauan. Orang bisa melihatnya. Jian Lei berdiri di kehampaan, tubuhnya dipenuhi luka, wajahnya pucat, terengah-engah, dan meraung marah dengan mata lebar dan gigi terkatup, dasar binatang buas sialan. Jika Tuan Muda tidak mengendalikan domain petir dan menyembunyikan satu tangan, Tuan Muda pasti sudah digantikan olehmu, binatang buas ini. Sayangnya, bintang keberuntungan selalu berpihak pada Tuan Muda. Tindakan bodohmu telah memberimu nasib untuk dimusnahkan sepenuhnya. Tanpa kalian para bajingan yang membuat masalah, seluruh reruntuhan kuno akan menjadi milik dunia Tuan Muda. Haha, itu sepadan. Semuanya sepadan. Lin Chen mengalami kekalahan tragis, dan Sima Tianqi serta yang lainnya tentu saja tidak dapat menghindari kematian. Yang tak terduga adalah orang pertama yang menanggung akibatnya adalah Yang Chen. Dasar makhluk hina, pergi ke neraka. Yang Chen meraung marah, menggenggam kapak perang yang bersinar dengan cahaya terang dan menyala-nyala seperti matahari. Memanfaatkan kondisi Jian Lei yang melemah, dia menyerbu maju dengan amarah yang meluap dan menebas ke arah Jian Lei. Kekuatan seekor semut berani menantang Tuan Muda. Wajah Jian Lei memerah. Dia dengan santai mengangkat pedangnya dan melepaskan cahaya petir yang dahsyat dan luar biasa, yang melesat di udara dan menyapu area tersebut. Yang Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Jian Lei, meskipun terluka parah, masih begitu kuat dan angkuh. Boom, gelombang. Cahaya yang menyala-nyala itu menyebar, dan guntur berkobar. Yang Chen sama sekali bukan tandingan Jian Lei. Dalam satu kali pertarungan, dia terlempar dan menabrak dinding batu yang keras. Tulangnya patah, darah menyembur keluar, kesadarannya hilang, dan dia pingsan. Melihat hal ini, Sima Tianqi dan Cloud Moon tahu dalam hati mereka bahwa Lin Chen telah kalah secara tragis dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bunuh, gelombang. Kedua wanita itu patah hati, mata mereka merah, air mata menggenang. Tanpa ragu, mereka melangkah menuju alam petir dan menyerbu Jian Lei dengan rasa sakit dan amarah yang luar biasa. Membunuhku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanianmu. Wajah Jian Lei tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, seolah-olah menggenggam petir di tangannya, mengubahnya menjadi kilatan cahaya petir seperti ular panjang yang melesat. Desis, desis, gelombang. Kilatan cahaya petir, yang tampaknya memiliki efek melumpuhkan, menyelimuti Sima Tianqi dan Cloud Moon. Tubuh kedua wanita itu berkedut. Mereka terperangkap dan terikat di udara oleh lapisan cahaya guntur, tidak dapat bergerak, dipenuhi amarah yang luar biasa dan keengganan yang pahit. Bagian 735. Di Lei Qi kolam petir. Guntur dahsyat meraung dan berkobar dengan liar. Tubuh Lin Chen, seperti baja dan tulang, terpisah sepotong demi sepotong di dalam guntur, seolah berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di seluruh lautan guntur yang luas. Namun Lin Chen telah lama melupakan batasan tubuh fisiknya, melupakan dirinya sendiri. Sebuah perasaan luhur, melampaui hukum, memungkinkan pikirannya untuk menyatu secara bebas ke dalam lautan petir yang tak terbatas. Memasuki kondisi yang lebih baik, niat persatuan langit dan manusia Lin Chen menjadi lebih halus, menembus petir, dan pemahamannya terus mendalam, secara bertahap memperkuat kedekatannya dengan petir. Dapat dikatakan bahwa Lin Chen telah mengalami baptisan petir yang tak terhitung jumlahnya, dan daya serap kekuatan petir semakin mendalam dengan setiap baptisan tersebut. Bahkan daging dan tulang yang hancur pun tampak menempel seperti partikel pada setiap pecahan.
Jiwa dan pikiran Lin Chen, seperti ikan di dalam air, berenang di lautan guntur yang luas, terus-menerus menempa pikirannya. Seolah-olah jiwa yang tak terlihat secara bertahap tumbuh di dalam jiwa Lin Chen. Seiring pemahamannya semakin mendalam, pikiran Lin Chen mulai berusaha memengaruhi petir. Yang mengejutkannya, guntur di sekitarnya seolah mengenali Lin Chen. Seolah tanpa disadari, lautan guntur yang luas itu bergelombang dan berkumpul di sekitar pikiran Lin Chen sebagai pusatnya. Jika tidak ada tubuh fisik, maka kumpulkanlah jiwanya. Saat guntur berkumpul, pikiran Lin Chen tampak meluas tanpa batas, seolah membuka ruang hampa yang independen, tak terlihat, dan halus. Guntur yang luas dan seperti lautan itu menerjang ke dalam ruang hampa aneh yang dibuka oleh pikiran Lin Chen. Pikiran dan jiwa bersatu. Rolling Thunder bergejolak dan berkumpul, menggunakan pikiran Lin Chen sebagai tubuhnya, secara bertahap membangun tubuh cahaya petir yang misterius dan transparan. Tidak buruk. Lin Chen telah berhasil mendapatkan pengakuan dari sang petir dan memahami hukum-hukum mendalam yang tersembunyi di dalam alam petir. Dia bahkan telah menggunakan pikirannya sebagai panduan dan petir sebagai kekuatan untuk membuka ruang lautan jiwa yang tak terbatas. Kumpulkan jiwanya. Guntur bergemuruh dan berkumpul, mengambil bentuk di dunia guntur yang berbintik-bintik dan berkilauan ini. Seperti turunnya Dewa Guntur, tubuh cahaya guntur yang agung dan seperti seorang guru secara bertahap memadat, menjadi padat dari yang eterik. Pada saat yang sama, saat pikiran Lin Chen semakin kuat, petir di sekitarnya secara bertahap tertarik dan berkumpul di sekelilingnya. Saat dia merasakan sekelilingnya, pecahan-pecahan tubuhnya yang berserakan dan hancur secara luar biasa berkumpul dan menyatu kembali dengan gelombang petir yang dahsyat. Sepotong demi sepotong, blok demi blok, setiap fragmen diselimuti cahaya guntur yang menyilaukan, dari yang halus hingga mikroskopis, bahkan hingga sel terkecil, ditempa dan diperkuat lapis demi lapis. Setiap bagian tampaknya telah menjalani pembaptisan yang cermat, memelihara energi yang kuat. Kemudian, kerangka itu dibangun kembali, daging dan darah disatukan kembali, dan darah mengalir deras. Sebuah tubuh yang bersinar dengan cahaya petir secara ajaib tersusun kembali dan memadat. Esensi dan darah, dipandu oleh energi petir, secara bertahap dipilah dan dihubungkan. Gelombang esensi agung, seperti banjir yang meluap, mengalir tanpa hambatan, beredar dan mengalir deras melalui tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya guntur bersinar terang, berwarna-warni seperti pelangi. Lin Chen bagaikan tungku ilahi, merangkul segalanya seperti sungai yang mengalir ke laut, memurnikan segala sesuatu di langit dan bumi. Esensi kehidupan bagaikan samudera luas dan gelombang pasang yang dahsyat, ki dan darahnya bergejolak dan kuat. Bum-bum, gelombang. Energi petir yang luas dan tak terbatas mengalir dengan lancar melalui semua tendon, tulang, dan meridian tubuhnya, menstabilkan esensi dan mengalir ke dalam dantiannya. Esensi roh bintang berputar cepat dalam bentuk pusaran air. Ia menguat dan tumbuh dalam lingkaran, berputar berulang kali, naik secara stabil, dan melonjak liar. Terobosan. Kepahitan berubah menjadi kemanisan, kehancuran menghasilkan penciptaan, sebuah transformasi total. Lin Chen tidak hanya selamat dari kematian fisik dan mental, tetapi ia juga memperoleh ciptaan petir yang unik. Alam bela dirinya langsung menembus ke alam bela diri roh tingkat 8. Karena setelah ditempa dan diciptakan oleh energi petir, inti roh bintang Lin Chen menjadi sangat kuat dan murni, seluas lautan. Tak mampu menahannya sejenak, gelombang esensi roh bintang yang luas dan seperti lautan, bersama dengan energi petir yang tak terbatas, melonjak dan mengalir melalui tubuhnya seperti naga-naga panjang yang tak terhitung jumlahnya. Tulang naga emas. Diselubungi cahaya petir, energi petir yang dahsyat meresap ke dalam tulangnya, semakin memperkuat dan mengubahnya. Bahkan daging, tendon, meridian, dan organ dalam Lin Chen mengalami perubahan yang mengguncang bumi dalam penciptaan petir tersebut. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Chen, luar dan dalam, sepenuhnya diselimuti oleh cahaya petir, seolah menyatu dengan lautan petir yang luas. Cahaya itu meresap lapis demi lapis, hingga ke sel-sel, tak dapat dibedakan satu sama lain. Berkat nutrisi dari cahaya esensi petir, urat, tulang, dan meridian Lin Chen menjadi jernih seperti kristal, masing-masing dipenuhi dengan energi yang kaya dan murni. Namun, Lin Chen tidak puas. Ia duduk bersila di udara, wujud dan jiwanya menyatu dengan lautan petir yang luas. Dengan mata sedikit terpejam, ia perlahan dan lembut mengarahkan petir yang bergulir, memurnikannya dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Urat bela dirinya, tendon, tulang, daging, dan pikirannya ditempa berulang kali. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang dan seperti kaca, sangat indah, mendalam, dan luar biasa. Pada saat yang sama, lautan jiwa baru yang dibuka oleh Lin Chen meluas tanpa batas di ruang angkasa. Tubuh jiwa yang dipadatkan oleh petir menjadi semakin padat. Seperti dewa, ia berdiri teguh seperti batu, megah dan bangga di lautan petir yang luas. Saat ini, di luar Lei Qi kolam petir, wajah Jian Lei berubah masam karena amarah. Dia mengendalikan ular petir, mengikat Sima Tianqi dan yang lainnya dengan erat. Dasar makhluk hina, lepaskan aku. Nona pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Sima Tianqi meraung, berjuang sekuat tenaga, tetapi ular piton petir yang melilitnya membuatnya tidak bisa bergerak. Haha, teriaklah sepuasmu. Kalian berdua seperti semut, aku khawatir kalian hanya berteriak ke langit dengan sia-sia, dan berteriak ke bumi pun tak ada gunanya. Jian Lei tertawa riang, wajahnya penuh kegembiraan, dan mengejek, daripada berjuang sampai mati tanpa arti, mengapa tidak patuh saja.
Lagi pula, Tuan Muda selalu menghargai dan mengasihani wanita. Selama kalian melayani Tuan Muda dengan baik dan patuh, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian dan menemani kalian, berbagi kekayaan dan kemakmuran duniawi. Berhayal saja, aku lebih memilih mati daripada menyerah kepada orang hina dan tak tahu malu sepertimu. Kemarahan Sima Tianqi meluap, dan dia berteriak, jika kau berani menghinaku, aku jamin kakek buyutku, Dewa Ling Tian, pasti akan melemparkanmu ke api penyucian, membuatmu menderita 10.000 malapetaka, dan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ling Tian abadi. Lalu kenapa? Ini adalah reruntuhan kuno. Bahkan para ahli kekuatan abadi pun tidak dapat mengganggu hukum yang ditetapkan oleh kekuatan besar kuno. Jian Lei mencemooh, saat ini, akulah penguasa reruntuhan kuno. Jika kau ingin bertahan hidup, kau hanya bisa patuh. Tidak akan pernah. Cloud Moon sangat marah dan berkata dingin, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan. Bukannya tidak ada pembalasan, hanya saja waktunya belum tiba. Jian Lei, kau bajingan hina dan tak tahu malu, kau benar-benar mempermalukan kultivasi sekte pedang dan membawa aib bagi sektemu. Kau pasti akan menghadapi pembalasan. Pembalasan, hehe, jika benar-benar ada pembalasan karma di dunia ini, tidak akan ada orang jahat yang merajalela dan pencuri iblis yang berkeliaran. Jian Lei mencibir, dan dengan lambaian tangannya yang ganas, kekuatan hisap petir yang kuat langsung menarik Cloud Moon ke arahnya. Desis, gelombang. Cakar ganas mencengkeram erat leher Cloud Moon yang halus. Gelombang. Wajah Cloud Moon memerah, napasnya tersengal-sengal, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Matanya merah padam, bersinar dengan amarah yang meluap, menatap Jian Lei dengan kebencian yang pahit, terengah-engah lemah, jika kau berani. Bunuh aku. Hehe, kau satu-satunya wanita yang pernah disayangi Tuan Muda. Bagaimana Tuan Muda tega membahayakan nyawamu? Jian Lei tersenyum main-main dan jahat, lalu berkata dengan provokatif, bukankah kau suci dan polos? Bukankah kau calon Tuan Muda lembah yang agung dan perkasa? Tapi sekarang di mata Tuan Muda, kau hanyalah tubuh yang sedikit menggoda, untuk dipermainkan sesuka hatiku. Cloud Moon sepertinya menyadari sesuatu, wajahnya pucat pasi, dan dia berkata dengan marah, dasar binatang buas. Bunuh aku. Membunuhmu. Tuan Muda telah mengejarmu begitu keras selama ini, namun kau selalu meremehkanku. Sekarang kau bahkan meninggalkan reputasimu sebagai pencuri iblis dan secara terang-terangan menentang Tuan Muda. Jika Tuan Muda membiarkanmu mati begitu saja, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Jian Lei mencibir, tampak puas dan merasa berkuasa. Menggunakan cara-cara hina seperti itu untuk menaklukkan makhluk tak berjiwa secara paksa, dan kau malah merasa bangga akan pencapaian itu. Seru Cloud Moon dengan marah, dengan merendahkan martabatmu seperti ini, kau bahkan tak pantas disebut laki-laki. Seorang pria, tidak layak. Mungkin, ini adalah penderitaan semua manusia. Haha, kau bilang Tuan Muda tidak pantas. Jian Lei tertawa terbahak-bahak, mencengkeram Cloud Moon dan berteriak seperti orang gila, kalau begitu Tuan Muda akan kuberikan kau rasa dan lihat apakah aku cukup jantan. Beraninya kau, teriak Cloud Moon dengan marah, wajahnya yang lembut memucat. Kenapa aku tidak berani? Karena kau begitu keras kepala, maka Tuan Muda akan mengeksekusimu di sini juga. Tuan Muda ingin melihat betapa murahnya kesombonganmu itu. Wajah Jian Lei menunjukkan kegilaan, dan dia mengulurkan tangan iblisnya, memaksanya ke arah Cloud Moon. Pupil mata Cloud Moon menyempit tajam, berjuang dalam keputusasaan. Dasar mesum, hentikan, teriak Sima Tianqi dengan marah. Jangan khawatir, Tuan Muda saat ini penuh semangat dan energi. Nanti giliranmu, perhatikan baik-baik sekarang dan persiapkan dirimu secara mental. Jian Lei mencibir, adik Xiao Yue, jangan khawatir, Tuan Muda akan menyayangimu. Tidak, jangan. Cloud Moon akhirnya menunjukkan rasa takut, matanya dipenuhi garis-garis merah, memohon dengan getir, kumohon. Bunuh aku. Haha, teriak sepuasmu. Ini hanya akan membuat Tuan Muda semakin bersemangat. Jian Lei tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Melihat tangan iblis hendak meraihnya. Tiba-tiba, boom, gelombang. Lei Qi kolam petir bergemuruh. Petir yang memenuhi alam petir tampak seperti dipanggil oleh kekuatan aneh, menerjang ke dalam Lei Qi kolam petir dengan momentum 100 sungai yang bertemu di laut. Ini, Jian Lei terkejut, dan lebih terkejut lagi karena bahkan kekuatan petir yang dia kendalikan pun secara paksa diambil dan ditarik ke dalam Lei Qi kolam petir. Karena Jian Lei telah menyalahgunakan dan menyia-nyiakan kekuatan domain petir, esensi petir di dalam tubuhnya juga terkuras tanpa terkendali, dan dia secara bertahap kehilangan kendali atas petir. Meskipun Jian Lei sangat ingin membalas dendam, dia adalah seorang pria yang ambisius, dan kekuatan domain petir bahkan lebih menggoda baginya. Dia merasa kendalinya perlahan-lahan lepas, dan kesempatannya mengkhianatinya. Kehilangan akal sehatnya, Jian Lei tampak seperti sudah gila, meraung marah, tidak. Mustahil, Tuan Muda sudah menguasai alam petir. Para pencuri iblis sudah pergi. Tidak ada yang bisa merebut kesempatan saya lagi. Segel petir yang dahsyat. Jian Lei meraung, memanggil petir mendalam yang luasnya seperti gunung, membawa kekuatan petir yang mengerikan, dan menghantam dengan dahsyat ke arah Lei Qi kolam petir yang bergelombang. Namun, anehnya, ketika segel petir agung menghantam Lei Qi kolam petir itu seperti mencairkan es dan salju. Kekuatannya menghilang dengan sendirinya, seperti lembu lumpur yang memasuki laut.
Segel petir agung dengan cepat lenyap, berubah menjadi cahaya petir, dan bersamaan dengan gelombang miliaran petir, secara luar biasa menyatu ke dalam Leici kolam petir. Tidak, ini tidak masuk akal. Tuan muda telah memahami kedalaman alam petir dan memanfaatkan kesempatan ini. Situasi ini benar-benar mustahil. Jian Lei sangat frustrasi, menggertakkan giginya karena benci. Mungkinkah pencuri iblis itu masih hidup? Namun, dia jelas telah menyaksikan tubuh dan jiwa Lin Chen hancur berkeping-keping dan terkubur di Leici kolam petir. Sekalipun Dewa Emas terlahir kembali, Lin Chen tidak mungkin dibangkitkan. Bagian 736. Gemuruh, gelombang. Guntur dari segala arah berkumpul di Leici kolam guntur. Jian Lei berusaha memulihkan diri, tetapi hasilnya adalah bahkan Yuan petir di dalam tubuhnya pun ikut terserap. Domain petir lepas kendali, kehilangan kedaulatannya, dan kesempatan itu direbutnya. Jian Lei mengamuk karena marah. Mustahil. Jian Lei sangat marah, dipenuhi amarah, mengayunkan pedangnya yang tajam dengan liar. Semburan petir yang dahsyat dan dahsyat menghantam Leici kolam petir dengan ganas. Hasilnya tetap sama. Begitu mereka bersentuhan dengan Leici kolam petir, mereka langsung larut, seolah-olah menguap ke udara, melebur ke dalamnya. Seberapapun Jian Lei menyerang dan mengamuk, dia tidak bisa menggoyahkan Leici kolam petir. Awalnya, Jian Lei mengira dia memiliki energi petir yang tak terbatas untuk mengisi kembali Yuan petirnya, jadi dia telah menyalahgunakan kekuatan petir. Tetapi sekarang, untuk setiap serangan yang dilancarkan Jian Lei, Yuan petir di dalam tubuhnya dikonsumsi satu bagian. Setelah beberapa kali gagal, Jian Lei akhirnya menyerang. Dia menatap Leici kolam petir, dengan geram, hatinya dipenuhi kebencian, mustahil. Tuan muda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lin Chen sudah benar-benar musnah. Ini pasti ujian dari alam petir, sengaja menciptakan ilusi. Hehe, jangan menghibur diri sendiri. Sudah kubilang sejak lama, jika kau melakukan perbuatan jahat, kau akan selalu menghadapi pembalasan. Aku hanya tidak menyangka pembalasan itu datang secepat ini. Ejek Cloud Moon. Aku yakin si tanpa pedang pasti masih hidup. Dasar orang hina, tunggu saja sampai kau dijemput untuk dikuburkan. Seru Sima Tianqi. Jian Lei sudah kesal, tetapi mendengar kata-kata Cloud Moon dan yang lainnya yang memprovokasinya, amarahnya semakin memuncak, dan dia menjadi sangat marah, berteriak dengan geram karena kalian terus mengatakan bahwa sampah itu masih bisa dibalik. Maka aku akan mengusir kalian. Tiba-tiba, Jian Lei melilitkan ular petir, mengikat erat kedua wanita itu. Dengan mengalirkan energinya, dia dengan jahat dan kejam mendorong Sima Tianqi dan yang lainnya ke arah Leici kolam petir, hancurkan kalian. Jika makhluk iblis itu masih hidup, aku khawatir dia harus menyaksikan kalian dimusnahkan sepenuhnya. Bisa dibayangkan bahwa energi petir yang mengamuk di alam petir sebanding dengan kesengsaraan surgawi, cukup untuk menghancurkan Sima Tianqi dan yang lainnya. Belum lagi berada di inti Leici kolam petir, mereka mungkin akan langsung menjadi abu. Putus asa. Sima Tianqi dan Cloud Moon merasakan kekuatan petir yang mengerikan menyapu ke arah mereka, merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke gerbang neraka. Wajah mereka pucat, hati mereka dipenuhi keputusasaan, dan semua harapan telah sirna. Tiba-tiba, ular petir yang melilit mereka langsung ditelan oleh Leici kolam petir, dan keduanya langsung terpapar di dalam Leici kolam petir. Pada saat itu, saat mereka mendekati Leici kolam petir, guntur dahsyat menerjang tubuh mereka. Sima Tianqi dan yang lainnya merasa seolah-olah wujud dan jiwa mereka akan tercabik-cabik dan hancur berkeping-keping, menderita rasa sakit yang luar biasa, dan mereka tak kuasa menahan jeritan. Pergi ke neraka, teriak Jian Lei dengan liar. Dan Sima Tianqi serta yang lainnya telah menerima kenyataan. Mereka memejamkan mata dengan kebencian yang mendalam, dengan tenang menunggu kematian datang. Namun dalam hati mereka, mereka sangat percaya bahwa Lin Chen masih hidup dan pasti akan membalaskan dendam mereka. Namun, ketika mereka benar-benar melompat ke Leici kolam petir, kematian yang diharapkan tidak datang. Kekuatan petir di sekitarnya, yang tadinya dahsyat, menjadi selembut air. Sima Tianqi dan Cloud Moon merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka membuka mata bersamaan, saling memandang dengan kaget dan takjub. Aku belum mati, apa aku sedang berhalusinasi? Sima Tianqi sangat terkejut. Kontras yang tiba-tiba itu membuatnya tidak mampu bereaksi untuk sesaat. Sepertinya, bukan halusinasi. Mata indah Cloud Moon melebar karena terkejut. Ya, Leici kolam petir tidak hanya tidak membahayakan mereka, tetapi juga memberi mereka rasa kedekatan. Lautan petir yang luas secara luar biasa berenang di sekitar tubuh mereka. Tentu saja, yang paling terkejut adalah Jian Lei. Melihat fenomena yang tidak logis dan abnormal di depan matanya sangat merangsang pupil matanya. Seluruh wajahnya memerah karena marah, dan dia meraung, bajingan. Kau mempermainkan tuan muda. Tebasan petir. Jian Lei melepaskan serangan pedang dengan penuh amarah. Petir menyambar, membawa niat pedang petir yang kuat dan dahsyat, menembakkan kilatan pelangi pedang petir, menembus kehampaan dan arus udara, menyerang Sima Tianqi dan yang lainnya dengan amarah yang luar biasa. Sayangnya, saat pelangi petir mendekati Leici kolam petir, ia meleleh seperti salju dan menghilang. Ini, Jian Lei tercengang, hatinya terbakar amarah, dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu fenomena aneh seperti ini akan terjadi, seharusnya dia tidak memberikan kedua keping chip itu dengan mudah. Sekarang, di bawah perlindungan Leici kolam petir, Jian Lei akan kesulitan untuk kembali melanggar hak Sima Tianqi dan yang lainnya. Itu benar.
Lei Qi kolam petir adalah inti dari seluruh domain petir, yang menciptakan kekuatan kesengsaraan surgawi. Ketika energi seluruh domain petir dikumpulkan, betapa dahsyatnya kekuatannya. Meskipun Jian Lei adalah seorang ahli alam inti emas urat petir, dibandingkan dengan kekuatan inti seluruh domain petir, dia seperti setetes air di dalam ember. Namun bagaimana mungkin Jian Lei rela menyerah begitu saja? Karena Lei Qi kolam petir tidak melukai Sima Tianqi dan yang lainnya, Jian Lei, yang dipenuhi amarah, bergegas menuju Sima Tianqi dan yang lainnya, membawa petir dan kilat sepanjang jalan, sambil memegang pedang petirnya. Memang, ketika Jian Lei bergegas menuju Lei Qi kolam petir, dia terkejut merasakan bahwa energi petir yang terkumpul di Lei Qi kolam petir sangat dekat dan ramah. Dia tiba-tiba menyadari, berubah dari marah menjadi gembira, dan tertawa riang, haha. Tuan muda mengerti, aku bilang bagaimana mungkin hal konyol seperti ini terjadi. Ternyata domain petir telah mengalami anomali, dan energi petir menjadi sangat ramah. Mungkin ini adalah kesempatan besar. Jika Tuan muda dapat memperoleh kekuatan seluruh domain petir, mungkin dia benar-benar dapat menjadi abadi dalam satu langkah. Di tengah euforia, ketika tatapan Jian Lei beralih ke Cloud Moon dan yang lainnya, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, untuk berjaga-jaga, mari kita singkirkan dulu dua penghalang ini, agar mereka tidak merusak kesempatan saya lagi. Selesai berbicara, Jian Lei seperti memasuki tanah tak bertuan, tanah tak ada siapapun, berpacu menerobos guntur yang tampak ganas, langsung membunuh ke arah Cloud Moon dan yang lainnya. Cloud Moon dan yang lainnya awalnya mengira mereka telah menerima keberuntungan dan dilindungi oleh makhluk ilahi, sehingga selamat dari bencana besar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Jian Lei juga tidak terpengaruh, dan Jian Lei telah membawa niat membunuh yang kuat, sehingga pada akhirnya, mereka tidak dapat menghindari malapetaka tersebut. Meskipun menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan, Cloud Moon dan yang lainnya tetap mengumpulkan kekuatan mereka, bersiap untuk bertarung sampai mati. Jian Lei memandang mereka dengan jijik dan melayangkan serangan pedang dengan marah, kalian berdua perempuan bau. Pergi ke neraka. Uset, gelombang. Ki pedang yang kuat dan tajam, yang seluruhnya terbentuk dari energi, tidak membawa kekuatan petir apapun. Meskipun begitu, sebagai seorang ahli alam inti emas 3 revolusi, setiap serangan pedang acak memiliki kekuatan yang tak terbatas. Merasakan ki pedang yang kuat mendekat, ki itu langsung menekan Cloud Moon dan yang lainnya, membuat mereka tidak dapat bergerak. Mereka hanya bisa menatap ki pedang yang dahsyat itu dengan putus asa dan tak berdaya, membawa aura kematian yang kuat, dengan ganas dan tanpa ampun menyapu ke arah mereka. Tepat pada saat-saat terakhir, sebentar lagi. Saat Cloud Moon dan yang lainnya diliputi keputusasaan, gelombang petir yang semula mengamuk tiba-tiba tampak membeku oleh kekuatan dahsyat yang tidak diketahui. Seluruh pemandangan anehnya menjadi sunyi, dan bahkan arus udara pun berhenti berfluktuasi. Ketiganya terkejut, bingung, dan tercengang. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar, seperti guntur dari luar alam, bergema dengan megah, seekor kunang-kunang, berani menyaingi matahari dan bulan. Suara ini. Wajah lembut Cloud Moon dan Sima Tianqi tampak terkejut, hati mereka bergetar, dan mereka sangat gembira hingga merinding di sekujur tubuh mereka. Sebaliknya, wajah Jian Lei kaku, pupil matanya membesar dengan cepat, merasa seolah-olah dia telah dirasuki, wajahnya dipenuhi rasa takut. Suara agung dan dingin yang muncul entah dari mana itu terasa seperti iblis dari kedalaman neraka. Sebuah firasat buruk langsung menyelimuti hatinya, membuat wajahnya pucat pasi. Saat berikutnya, Lei Qi kolam guntur, yang luas dan bergelombang, seperti gunung berapi yang telah terbentuk selama 1000 tahun, meletus sekaligus. Boom, gelombang. Kekosongan itu meledak. Sinar petir raksasa, seperti naga ilahi yang muncul dari dunia, disertai dengan deru petir dan naga, melingkari seekor naga petir dan kilat yang panjang. Sinar itu hampir memenuhi seluruh energi alam petir, membawa rasa penindasan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Perasaan itu seperti gelombang pasang yang mengamuk, meraung dan menutupi segalanya. Meraung, gelombang. Seekor naga petir dan kilat raksasa yang ganas dan tak tertandingi, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, seperti mengaduk gelombang dahsyat, mengguncang ratusan mil jauhnya, menghancurkan kehampaan, dan menghantam Jian Lei dengan keras. Boom, gelombang. Ki pedang yang tak terlihat itu langsung hancur berkeping-keping. Jian Lei ketakutan, melihat naga petir dan kilat raksasa yang dahsyat menyerbu ke arahnya. Hal itu langsung memberinya perasaan tidak berarti dan tak berdaya, seperti semut yang menghadapi lautan yang mengamuk. Tentu saja, ketika nyawanya dalam bahaya, Jian Lei tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Penelan petir. Jian Lei meraung, niat pedang petir yang dahsyat meletus. Cahaya pedang dipenuhi dengan petir yang luar biasa. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, matanya merah, dengan liar dan marah menyerang naga petir dan kilat raksasa itu. Uset, gelombang. Serangan petir, sebagai jurus pedang paling dibanggakan Jian Lei, mampu melahap semua kekuatan. Namun, energi petir yang dihadapinya terlalu besar. Serangan Jian Lei seperti botol kecil, bagaimana mungkin bisa menampung sungai dan lautan yang luas. Gemuruh, gelombang. Ledakan terus-menerus. Hanya dalam satu kali pertemuan, bahkan niat pedang petir yang sangat dahsyat pun langsung kewalahan. Kemudian, naga petir dan kilat raksasa yang luas dan menakutkan, seperti gelombang mengerikan, membawa kekuatan petir yang dahsyat, seperti murka dewa petir, meraung dan menghujani Jian Lei. Perlindungan tubuh guntur surgawi.
Jian Lei meraung. Kilatan petir melingkari tubuhnya, membentuk lapisan perlindungan petir. Gemuruh. Gelombang. Gelombang demi gelombang hantaman petir yang mengerikan. Perlindungan tubuh petir surgawi Jian Lei sama sekali tidak mampu menahan energi petir yang begitu besar. Perlindungan itu runtuh dan hancur lapis demi lapis, langsung menghantam tubuhnya. Ah! Gelombang. Jian Lei menjerit. Ketika naga petir dan kilat raksasa itu menyerang, dia merasa seolah seluruh tubuh dan jiwanya akan hancur berkeping-keping. Energi petir di dalam tubuhnya terguncang hebat hingga keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Gelombang. Guntur meledak, menjungkir balikan sungai dan laut, seolah mampu menghancurkan segala sesuatu di langit dan bumi. Cih! Gelombang. Jian Lei menyemburkan darah dari lehernya, seperti layang-layang kertas, jatuh dan terbang, berguling-guling dengan keras, terhuyung-huyung dan bergegas keluar. Ini. Cloud Moon dan Sima Tianqi saling pandang lagi. Peristiwa yang tiba-tiba berubah itu membuat mereka merasa seolah-olah telah lolos dari cengkeraman malaikat maut lagi, seperti dalam mimpi, ketakutan dan terkejut, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Lei Qi kolam petir bergulir. Sesosok halus, seperti makhluk surgawi yang turun ke dunia. Ditemani guntur, membentuk satu tubuh, melangkah di atas guntur yang membawa keberuntungan, berjalan perlahan di Lei Qi kolam petir dengan santai. Selangkah demi selangkah, terasa ringan, seperti angin. Namun setiap langkah ringan menimbulkan riak. Setiap langkah seolah membawa dampak mengejutkan yang mengguncang wujud dan jiwa serta menekan pikiran. Akhirnya, di tengah cahaya petir yang berkobar dan menyengat, sehelai rambut hitam panjang berkibar. Ia memiliki temperamen surgawi seorang immortal kuno, penampilan yang sangat tampan, dan semangat yang bersinar. Terutama mata yang berkilauan dengan cahaya petir itu, begitu tajam sehingga seolah mampu menembus segalanya dan melihat menembus pikiran. Di mata yang seperti petir ini, tak ada yang bisa disembunyikan, tak ada yang bisa dirahasiakan. Lin Chen. Wajah lembut Cloud Moon dan Sima Tianqi tertegun, hati mereka seperti gelombang pasang yang mengamuk, terkejut dan dipenuhi kegembiraan dan antusiasme yang luar biasa. Pada saat itu, melihat Lin Chen, yang bagaikan makhluk surgawi, ia tampak memiliki temperamen yang istimewa. Sangat tertarik, sangat tergoda, memabukkan, sangat terhanyut di dalamnya, tak mampu melepaskan diri. Cloud Moon dan wanita lainnya tampak kehilangan akal sehat, mata mereka berkabut, benar-benar mabuk oleh aura Lin Chen. Bagian 737. Perlahan-lahan, Lin Chen melangkah keluar dari cahaya petir, rambut hitamnya berkibar seperti yang, matanya seperti listrik, dan wajahnya yang mulus memperlihatkan ketampanan yang tajam dan dingin, tampak liar dan tak terkendali, dengan aura yang mengesankan. Perasaan itu seperti mimpi, sangat menggugah mata Sima Tianqi dan yang lainnya. Tanpa pedang, Sima Tianqi sangat gembira, perasaan mendapatkan kembali sesuatu yang hilang melonjak di hatinya, dan dia berseru dengan gembira, "Aku tahu. Bagaimana mungkin orang licik sepertimu bisa dikalahkan semudah ini? Dasar bajingan besar, kurasa kau sengaja melakukannya, membiarkan kami diintimidasi agar kau bisa diam-diam menyaksikan kami mempermalukan diri sendiri." Teriak Cloud Moon dengan marah, matanya merah padam. Sengaja. Lin Chen dipenuhi rasa tak berdaya, dia baru saja melewati gerbang neraka sendiri. Namun, melihat Sima Tianqi dan yang lainnya tampak merasa diperlakukan tidak adil, hati Lin Chen melunak, dan dia tersenyum meminta maaf, "Aku benar-benar minta maaf, sepertinya aku masih belum mengubah kebiasaanku yang selalu terlambat." Tepat setelah dia selesai berbicara, bajingan, dengan raungan marah, sesosok bayangan muncul dari dalam alam petir. Dia melihatnya. Sword Lightning berlumuran darah, terluka parah, dengan daging dan kulit yang terkoyak, hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan dia menatap Lin Chen dengan tatapan membunuh yang mengerikan. "Oh, kakak senior Jian Lei lagi. Kau benar-benar seperti kecoa yang tak terkalahkan. Ketahananmu sungguh mengagumkan." Lin Chen mencibir mengejek, dengan santai. "Siapa yang kau sebut hina? Kau bahkan lebih hina dan tak tahu malu, karena menggunakan kedua wanita ini sebagai umpan untuk menjebakku. Kau benar-benar punya rencana jahat." Mata Sword Lightning melotot dan dia menggertakkan giginya, diliputi amarah. "Bagaimana kau bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan seorang anak? Sederhananya, kau terlalu serakah dan terlalu kejam." Lin Chen mencibir, "Pikirkanlah, jika ini adalah ujian yang ditinggalkan oleh kekuatan besar kuno untuk generasi mendatang, bagaimana mungkin ia membiarkan penjahat keji dan tak tahu malu dengan wajah manusia dan hati binatang buas merebut kesempatan ini? Diam, jelas kaulah yang lebih dulu bersikap tercela, merusak kesempatanku." Petir pedang meraung, hatinya terbakar amarah. Jelas itu adalah kesempatan yang telah ia raih, namun Lin Chen dengan paksa merusaknya. Yang lebih memalukan lagi adalah kesempatan itu telah direbut kembali oleh Lin Chen. "Hehe, aku cuma mau mengangkatmu sedikit agar kamu jatuh lebih keras lagi." Lin Chen tersenyum main-main. Roda keberuntungan berputar, jalan surgawi membawa reinkarnasi yang baik. Cloud Moon berkata dingin dan jijik, "Sudah kukatakan sejak lama, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dengan kejahatan. Bajingan tak tahu malu dan keji sepertimu, bahkan tanpa kami, surga akan mengambilmu. Orang picik yang selalu mendapatkan keinginannya, Nona paling membenci orang sepertimu. Seperti kata wanita gila itu, kau memang bukan laki-laki." Sima Tianqi mendengus marah.
Siapa wanita gila itu? Jangan menggonggong liar seperti anjing gila. Cloud Moon menolak untuk mengalah. Kakak tidak menyebutkan siapa pelakunya, kenapa kau begitu gelisah? Sima Tianqi melirik dengan sudut bibirnya, jelas terlibat adu mulut dengan Cloud Moon. Lihat, Jian Lei, lihat betapa marahnya kau membuat kedua wanita cantik ini. Sungguh, aku merasa kasihan padamu karena kau begitu hina, kata Lin Chen dengan sinis. Kalian binatang buas, Tuan Muda belum gagal. Jangan terlalu percaya diri di depan Tuan Muda. Tuan Muda pasti akan mencabik-cabik wajah kalian. Dan membuat kalian berguling ke neraka untuk berdebat sepuas hati. Kemarahan Sword Lightning melonjak, wujud dan jiwanya bergetar, membangkitkan guntur yang bergemuruh. Bahkan kapal yang rusak pun memiliki 3 paku, apapun yang terjadi, Sword Lightning adalah seorang ahli alam inti emas 3 revolusi. Anjing gila itu mulai menggigit lagi. Teriak Sima Tianqi. Tenanglah, seorang jenderal yang kalah tidak perlu dikhawatirkan. Lin Chen mencibir. Sekarang setelah Sword Lightning terluka parah oleh kekuatan domain petir, dia bisa menghadapi Sword Lightning bahkan tanpa menggunakan penguasaan jiwa iblis. Kalau begitu, biarkan kau merasakan kekuatan seorang jenderal yang kalah. Petir pedang meraung, menghunus pedangnya dengan guntur yang mengejutkan, cahaya guntur yang berbintik-bintik memenuhi udara, guntur vertikal saling berjalin dan menari. Wajah Lin Chen muram, dia melangkah maju, memunculkan seberkas cahaya petir, memperlihatkan pedang petir langit, dan tersenyum main-main, hehe, Jian Lei, kau ingat pedang ini, kan? Menurutmu bagaimana rasanya jika pedang ini sendiri yang membunuh pemilik aslinya? Penghinaan. Sword Lightning menatap pedang petir langit di tangan Lin Chen, pedang itu sangat mempesona. Cukup, petir pedang meraung marah, melepaskan guntur di langit. Tebasan petir. Sinar petir melesat menembus udara, membawa niat pedang petir yang dominan dan ganas, seolah melintasi langit, menyambar seperti kilat, sangat dahsyat, menebas ke arah Lin Chen. Lin Chen tetap tak bergerak, pupil matanya yang dingin tajam dan jernih. Dari saat Sword Lightning mengumpulkan kekuatannya, menghunus pedangnya, dan menyerang, seluruh proses, setiap gerakan, berada di bawah pengawasan ketat Lin Chen. Dia bahkan memahami gerakan pedang Sword Lightning dari situ, dan menyeringai jahat, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Tebasan petir. Lin Chen berteriak, mengayunkan pedangnya seperti petir, menggunakan jurus pedang yang sama seperti pedang petir. Perbedaannya adalah pedang Lin Chen mengandung kekuatan petir yang besar, dipenuhi dengan energi petir yang kuat dan mendalam. Baik itu kekuatan petir, kekuatan pedang, atau serangannya, semuanya lebih dominan dan ganas daripada pedang petir. Sword Lightning sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lin Chen bisa meniru gerakannya dan benar-benar menghancurkan serta memahami teknik pedangnya. Yang membuatnya merasa lebih terhina adalah gerakan pedang tiruan Lin Chen bahkan lebih kuat dan dominan daripada miliknya, dan dia menggunakan pedang pusaka kesayangannya, sebuah tamparan keras di wajahnya. Hosh, hosh, gelombang. Kilat saling berjalin, 2 pancaran petir yang dominan dan dahsyat membelah arus udara, membawa kekuatan pedang yang tak tertandingi, bertabrakan dengan sangat hebat. Dentang, gelombang-gelombang. Dentuman logam terdengar, cahaya guntur menyambar, seperti kembang api yang mekar, bintang guntur memenuhi langit, mengamuk secara horizontal dan vertikal, menyerang ke segala arah dengan kecepatan kilat, seolah merobek kehampaan menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya, menyilaukan dan memukau. Jelas sekali. Lin Chen membawa kekuatan besar dari alam petir, kekuatannya tak terbatas, niat pedangnya seluas lautan, dan tak terhingga dalam dominasinya. Sebaliknya, Sword Lightning terluka parah, ketajamannya sangat berkurang, tubuhnya lemah, dan dalam konfrontasi langsung, dia sama sekali bukan tandingan Lin Chen. Gelombang. Pedang petir menjerit, darah menyembur dari mulutnya, dan luka-luka yang terbuka di sekujur tubuhnya melebar akibat benturan kekuatan pedang petir yang dahsyat dan dominan, darah berceceran, dan dia terlempar ke belakang. Bagus. Cantik. Sima Tianqi dan Cloud Moon benar-benar berteriak bersamaan. Pedang petir sangat marah hingga asap keluar dari 7 lubang tubuhnya, amarahnya membara, ekspresinya garang, dan dia menggertakkan giginya dengan getir, Tuan Muda benar-benar tidak mengerti. Jika kekuatan agung kuno sebelumnya benar-benar memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan, mengapa dia memberikan kesempatan itu kepada Anda, pencuri iblis ini? Ini tidak adil. Anda adalah iblis. Sepanjang sejarah, jalan kebenaran dunia, iblis yang dibenci. Jalan kebenaran, jalan iblis, yang kutempuh adalah Dao, tidak ada perbedaan antara kebenaran dan kejahatan. Kesempatan akan datang kepada yang mampu, hatimu terlalu sempit, kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Dao. Sima Tianqi terkejut, tiba-tiba merasakan dampak yang kuat di benaknya. Dia menghela napas dalam hati, ya, apa bedanya apakah itu jalan kebenaran atau jalan iblis? Apakah jalan kebenaran benar-benar mewakili keadilan? Apakah jalan iblis benar-benar begitu tak tertahankan? Setidaknya menurutku, dalam hal kualitas karakter, tanpa pedang jauh lebih mulia daripada kebanyakan orang yang disebut orang benar, jadi mengapa aku harus dibatasi oleh perbedaan antara kebenaran dan iblis? Yang benar tetap benar, iblis tetap iblis. Sejak zaman kuno, kebenaran dan kejahatan tidak dapat diselaraskan. Berhentilah mengucapkan omong kosong di depan Tuan Muda, teriak Sword Lightning. Omong kosong, Tuan Muda terlalu malas untuk berdebat dengan orang mati sepertimu sekarang. Wajah Lin Chen berubah dingin, dia melangkah seperti guntur, mengejar angin dan kilat, tiba dalam sekejap. Cepat.
Begitu cepatnya sehingga kesadaran Sword Lightning pun tidak dapat bereaksi sepenuhnya. Uset, gelombang. Sederhana dan biasa saja, namun merupakan serangan pedang yang dominan, dipenuhi dengan cahaya petir yang mem-scorching, dengan mudah merobek kehampaan seperti merobek kertas, menebas ke arah petir pedang dengan kecepatan kilat. Sword Lightning merasa ngeri, niat pedang Lin Chen sangat cepat, kurang dari sekejap mata. Sword Lightning tidak punya waktu untuk mempersiapkan gerakan, dia hanya bisa secara naluriah mengerahkan kekuatan petir mendalamnya dan dengan tergesa-gesa mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Dentang, gelombang. Benturan tajam terjadi, kilat saling berjalin, Lin Chen memegang keunggulan yang jelas. Boom, gelombang. Guntur bergemuruh, menyilaukan langit, arus udara bergetar. Wujud dan jiwa Sword Lightning bergetar, ia batuk darah, dalam keadaan seperti ini, ia tidak mampu menahan serangan pedang Lin Chen. Ia terlempar ke belakang seperti proyektil, menghantam dinding batu yang keras dengan keras, menyebabkan pecahan batu berhamburan. Lin Chen sedang berada di puncak kekuatannya, dan amarahnya meluap-luap, bagaimana mungkin dia bisa berhenti. Uset, gelombang. Ia melesat seperti kilat, guntur berkobar, membawa guntur yang luas dan liar, bergelombang seperti gelombang pasang, guntur yang dahsyat dan dahsyat, seolah berubah menjadi ular piton guntur yang tak terhitung jumlahnya, menghantam dengan ganas dan tanpa ampun. Segel petir yang dahsyat. Petir pedang meraung dan membentuk segel, memanfaatkan guntur surgawi, menyatukannya menjadi sebuah segel, dan menekannya dengan amarah yang luar biasa. Gemuruh, gelombang. Getaran dahsyat yang terus-menerus, ular piton petir memenuhi langit, meraung dan menyerbu ke arah segel petir agung. Jelas sekali. Dalam kondisi Sword Lightning saat ini, kekuatan segel petir mendalam jauh lebih rendah daripada puncaknya, bagaimana mungkin ia bisa menandingi kekuatan seluruh domain petir. Dalam sekejap, cahaya guntur berguncang, retak dengan cepat, segel guntur mendalam hampir tidak bertahan sesaat sebelum runtuh. Dan pendekar petir tahu betul bahwa keadaan telah berbalik, terjerat dan pertarungan berkepanjangan hanya akan berujung pada kekalahan di bawah pedang Lin Chen cepat atau lambat. Jadi pendekar petir tidak berniat untuk bertarung, dia melepaskan segel petir mendalam untuk memblokir sejenak, mengulur waktu untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pedang petir mengumpulkan kekuatannya, berubah menjadi petir, dan dengan cepat melarikan diri. Ya, ini adalah tahap terakhir dari reruntuhan kuno, selama dia berhasil melewati 9 tahap sulit, dia bisa mendapatkan harta karun kuno. Sword Lightning masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sayangnya, Lin Chen sudah lama mengetahui tipu daya Sword Lightning, dan bagaimana mungkin dia membiarkannya berhasil. Boom, boom, gelombang. Guntur liar yang luas dan tak berujung seketika memenuhi seluruh alam guntur. Dimanapun guntur berada, sosoknya pun tiba. Sword Lightning belum jauh melarikan diri ketika guntur vertikal menyapu langit, bersamaan dengan sesosok bayangan hantu yang muncul secara aneh, dan dia mencibir, hehe, kau cukup beruntung lolos di tahap sebelumnya, namun kau masih berani bermimpi membalikkan keadaan di tahap ini. Tidak ada hal baik seperti itu. Wajah Sword Lightning berubah drastis, dia bahkan tidak bisa melihat wujud asli Lin Chen dengan jelas, itu murni alam bawah sadar. Dia meraung dan menghunus pedangnya, melepaskan petir, menebas ke depan dengan amarah yang luar biasa. Boom, gelombang. Petir menyambar, sosok Lin Chen yang tersisa dan petir itu hancur total. Dia tertipu. Wajah Sword Lightning menegang, firasat buruk muncul di hatinya. Sekarang, akulah penguasa alam petir. Sebuah suara dingin dan kejam, seperti nyanyian malaikat maut, seolah tanpa disengaja, bergema di benak Sword Lightning. Jiwa petir. Sebuah kekuatan jiwa petir yang dahsyat dan tak terlihat menghantam pikiran dan jiwa pedang petir. Pada saat itu, rasanya seolah-olah petir tak terlihat yang sangat kuat dan dominan merobek pikiran Sword Lightning, dan seluruh jiwanya tampak terkoyak menjadi kepingan-kepingan tak terhitung oleh petir liar yang tak terlihat itu. Desis, gelombang. Sebuah tebasan pedang yang bagaikan guntur yang mengejutkan, membawa cahaya dingin yang mematikan, menembus langsung ke inti emas pedang petir. Pupil mata Sword Lightning menyempit tajam, wajahnya pucat pasi, mulutnya berkedut hebat, dipenuhi dengan keengganan yang pahit. Perlahan-lahan, wajah dingin Lin Chen terungkap dari balik pedang petir, dan dia mencibir dengan nada menghina, hehe, aku selalu menepati janji. Sekarang, bagaimana rasanya terluka oleh pedang pusaka milikku sendiri? Kurasa itu pasti kenikmatan yang unik, bukan? Bagian 738. Batuk-batuk gelombang. Petir pedang memuntahkan darah busuk, matanya tak fokus, wajahnya pucat pasi, tubuhnya kejang-kejang, dan esensi di dalam dirinya dengan cepat terkuras. Tidak, mustahil, kesempatan ini jelas milikku, kata pedang petir dengan rasa kesal yang mendalam. Di sini bersamaku, apapun mungkin. Lin Chen mencibir, baiklah, kau sudah menyiksaku begitu lama, bersenang-senang, sekarang saatnya membayar, bukan? Pencuri iblis, seru pedang petir dengan penuh kebencian. Kali ini, semua murid sekte pedangku dimusnahkan, tetua diagram pedang pasti akan mempertanyakannya. Begitu reruntuhan kuno disegel, kalian pasti akan mati. Terima kasih atas sarannya, tapi aku tidak peduli. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Dia memutar pedangnya yang tajam, dan seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya bergejolak liar ke dalam tubuh pedang petir. Pada saat itu,
Sword Lightning merasa seolah-olah gunting yang tak terhitung jumlahnya sedang mencabik-cabik daging dan tulangnya, seperti 10.000 semut yang menggigit, sangat menyakitkan, itu hanyalah nasib yang lebih buruk daripada kematian, benar-benar tak tertahankan. Ah, gelombang dasar iblis. Kalau kau berani, bunuh saja tuan muda ini dengan cepat. Petir pedang mengumpat kesakitan dan amarah. Hehe, saat kau menyiksaku, pernahkah kau berpikir akan berakhir seperti ini? Aku hanya membalas dendam sekarang. Ejek Lin Chen. Bum bum, gelombang. Guntur liar yang tak berujung, menghancurkan dengan brutal. Ah, gelombang iblis, kau pasti akan menghadapi pembalasan. Petir pedang menjerit kesengsaraan, tubuhnya kejang-kejang tanpa henti. Dalam sekejap, di bawah kehancuran yang dahsyat dan brutal, tulang-tulang Sword Lightning hancur berkeping-keping, dan dagingnya terpisah. Setelah menanggung rasa sakit yang luar biasa dan tragis, wujud dan jiwanya akhirnya musnah. Uset, gelombang. Sebuah inti emas petir berwarna ungu diekstraksi dari anggota tubuh yang patah dan tubuh yang rusak, yang mengandung kekuatan petir mendalam yang dahsyat dan murni. Ini pasti inti emas milik seorang ahli alam inti emas, kan? Seperti yang diharapkan, energinya murni dan pekat, mungkin sangat cocok untuk kuda petir. Lin Chen sangat gembira, tersenyum sambil memasukkan inti emas petir berwarna ungu itu ke dalam sakunya. Adapun cincin ramuan yang ditinggalkan oleh pendekar petir, semua barangnya juga telah dikumpulkan. Sebagai ahli terkemuka di antara murid-murid inti Sekte Pedang, fondasi kekayaan pendekar petir pasti sangat melimpah. View gelombang akhirnya selesai juga, sepertinya aku masih menjadi bintang keberuntungan terakhir. Lin Chen tersenyum cerah, penuh rasa puas, dan langsung kembali ke Sima Tianqi dan yang lainnya, bertanya sambil tersenyum, apakah kedua wanita cantik itu puas? Tidak puas. Cloud Moon mendengus marah. Bajingan kau benar-benar menggunakan kami sebagai umpan. Tahukah kau betapa khawatirnya kami padamu barusan? Betapa putus asa. Orang itu memegang kendali, jika aku tidak melakukan ini, kalian akan terus dipengaruhi olehnya, yang akan lebih merugikan kita. Lin Chen berkata dengan nada meminta maaf, jika kalian berdua marah, maka aku dengan tulus meminta maaf kepada kalian. Nah, begitu baru benar, tapi aku butuh kompensasi. Ekspresi Cloud Moon tampak licik, ingin memanfaatkan situasi tersebut. Bukankah kompensasi yang kuberikan sudah cukup? Lagi pula, aku penyelamatmu, bukankah seharusnya kaulah yang membalas budiku? Kata Lin Chen dengan ekspresi tak berdaya. Mereka, Sima Tianqi terdiam, wajahnya muram, menghela napas dalam hati, sepertinya wanita gila ini sudah lama mengetahui identitas jalur iblis Swordless, tapi dia sama sekali tidak peduli, dan melihat hubungan mereka, sepertinya cukup dalam. Lin Chen memperhatikan perubahan ekspresi Sima Tianqi dan bertanya dengan canggung, Tianqi, pasti ada banyak pertanyaan yang ingin kau ajukan padaku, kan? Aku tidak ingin bertanya sekarang, pikiranku agak kacau, biarkan aku tenang dulu. Perasaan Sima Tianqi bergejolak. Meskipun ia tersentuh oleh kata-kata Lin Chen barusan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ia cerna dengan mudah dalam waktu singkat. Silakan, tidak akan ada yang mengganggu kita sekarang, tidak ada salahnya mengambil langkah terakhir ini. Lin Chen tersenyum malu-malu. Baik, Sima Tianqi mengangguk dan pergi. Sepertinya ketika kau mengungkapkan identitas aslimu, kau berhasil menghilangkan kecurigaannya, tetapi itu juga cukup mengejutkannya. Bagaimanapun, aku bisa melihat bahwa dia memiliki perasaan padamu. Cloud Moon berkata dengan serius, namun, jika dia mengetahui identitasmu di masa depan, pukulan baginya akan jauh lebih besar. Aku tahu, aku hanya bisa membiarkan alam berjalan apa adanya. Lin Chen mengangguk sedikit. Hehe, kau benar-benar beruntung dengan wanita, menggoda di mana-mana. Cloud Moon tersenyum tipis, dengan sedikit rasa kesal. Bukankah dia juga punya perasaan untuk Lin Chen? Hatinya juga sangat bimbang. Aku hanya peduli pada teman-temanku, aku tidak punya niat lain. Bagaimana denganku? Apakah aku dianggap sebagai teman? Kamu harus bertanya pada diri sendiri, apakah kamu menganggapku sebagai teman? Teman, Cloud Moon tersenyum getir. Mungkin, tapi kita bisa menjadi musuh di masa depan, atau bahkan mengancammu secara langsung. Apa kau tidak takut? Karena kita berteman, aku yakin kau tidak akan mengkhianati teman-temanmu sendiri, kata Lin Chen sambil tersenyum main-main, lagi pula, aku adalah dermawanmu yang hebat, kau tidak mungkin membalas kebaikan dengan permusuhan, bukan? Pandai bicara, Cloud Moon menatapnya dengan dingin dan berkata, pergi periksa temanmu yang lain, dia sepertinya terluka parah. Baik, Lin Chen mengangguk dan melesat pergi. Melihat Yang Chen terbaring di reruntuhan, darah mengalir dari sudut mulutnya, dipenuhi luka, dan diambang kematian. Untungnya, petir pedang tidak langsung memberikan pukulan mematikan. Lin Chen menghela napas ringan. Seketika itu juga, Lin Chen langsung memasukkan inti dalam Ling Kui ke dalam mulut Yang Chen, mengalirkan energi vital dan kekuatan spiritual bintang miliknya sendiri, dan perlahan-lahan menyuntikkannya ke dalam tubuh Yang Chen. Energi vital Lin Chen sangat kuat, mempercepat pencernaan inti dalam Ling Kui. Esensi dan ki darah Yang Chen pulih dengan cepat, dan lukanya terlihat sembuh. Ditambah dengan fisik Yang Chen yang bagus dan fondasi yang kokoh, pemulihannya 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Setelah sekian lama, kesadaran Yang Chen pulih, dan dia perlahan membuka matanya. Kau telah bekerja keras, saudaraku. Lin Chen tersenyum tipis dan, tanpa ragu, mengeluarkan jamur roh darah tingkat atas, sambil berkata, aku sudah menyembuhkan sebagian besar luka luarmu, tetapi esensimu lemah, aku akan membantumu menyerap dan memurnikan jamur roh darah ini.
Ini, Yang Chen merasa bahwa jamur roh darah itu memiliki kualitas luar biasa, dan merasa sangat terharu. Jangan terlalu banyak berpikir, pulihkan diri dulu. Terima kasih. Yang Chen sangat berterima kasih dan diam-diam merasa malu. Awalnya dia meragukan identitas Lin Chen, tetapi dia tidak menyangka Lin Chen akan dengan tulus memperlakukannya sebagai teman. Saat ini, Yang Chen duduk bersila dan tidak bersikap formal. Dengan bantuan Lin Chen, dia mengaktifkan energi spiritualnya dan diam-diam menyerap serta memurnikan jamur roh darah. Jamur roh darah tingkat atas memang memiliki efek yang luar biasa, terutama di bawah katalis Lin Chen, efeknya bahkan lebih besar. Esensi dan ki darah Yang Chen yang awalnya lemah melonjak seperti naga yang meluap, meresap ke seluruh tubuhnya. Tulang, meridian, daging, dan struktur fisiknya terus diperkuat, dan energi spiritualnya juga meningkat secara stabil, tumbuh semakin kuat dengan cepat. Melihat bahwa Yang Chen berada di jalur yang benar dan juga memiliki metode rahasia uniknya sendiri, Lin Chen tidak lagi ikut campur dan menarik kembali energi spiritual dan energi vitalnya. Jamur roh darah. Cloud Moon berjalan mendekat, matanya bersinar. Untuk merebut jantung iblis api, dia melewatkan kompetisi untuk jamur roh darah dan tidak memilikinya. Melihat Lin Chen dengan santai mengeluarkan jamur roh darah tingkat atas, harta miliknya pasti berlimpah, jadi dia tentu saja terharu. Mau, tanya Lin Chen. Tentu saja, bisakah kau memberiku satu? Cloud Moon sangat gembira. Memberi, kita bukan saudara, aku tidak semurah hati itu, dan kau seharusnya juga tahu nilai jamur roh darah. Lin Chen memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, jika kau benar-benar menginginkannya, mari kita tukar dengan nilai yang sama. Pelit, Cloud Moon mendengus pelan dan berkata dengan nada menghina, jangan kira Nona tidak tahu, hampir semua harta karun di seluruh reruntuhan kuno telah kau rebut. Apa kau tidak berencana untuk berbagi sedikit dengan kami? Ini soal prinsip, karena ini harta karun, tentu saja aku tidak bisa begitu saja memberikannya. Lin Chen tidak menunjukkan rasa malu padanya. Kau, Cloud Moon tampak cemberut. Setelah berpikir sejenak, sebuah surat tiba-tiba muncul di tangannya. Lembah awan terbakar kami akan segera mengadakan kompetisi pemurnian. Ini adalah satu-satunya surat undangan VIP atas namaku. Aku yakin kau akan tertarik. Kompetisi pemurnian, kenapa aku harus tertarik? Lin Chen mengerutkan kening. Karena aku merasa kau seharusnya menjadi pemurni artefak. Mengapa kamu begitu yakin? Toko pengrajin dewa tidak pernah menerima tamu dari luar untuk menginap, apalagi ketika kau hanyalah seorang murid kecil dari paviliun penjinak hewan, tanpa kekuatan atau pengaruh. Jika kau tidak memiliki kemampuan luar biasa, toko pengrajin dewa pasti tidak akan mengenalimu. Tatapan Cloud Moon tajam, dan dia berkata dengan nada tertentu, meskipun terasa sulit dipercaya, aku berani menegaskan bahwa kau pasti memiliki pencapaian luar biasa dalam penyempurnaan. Hehe, terlalu pintar itu bukan hal yang baik bagi perempuan. Lin Chen tersenyum tipis. Jangan salah paham, aku tidak ingin terlalu mengorek rahasiamu, kata Cloud Moon dengan ekspresi serius, aku hanya mengundangmu dengan tulus. Lagi pula, kompetisi pemurnian yang diadakan oleh lembah awan terbakar kami selama bertahun-tahun memiliki sejarah dan reputasi tertentu di domain pedang langit. Pada saat itu, para ahli pemurnian dari seluruh penjuru akan berkumpul di lembah awan terbakar, masing-masing menampilkan kekuatan ilahi mereka, dan hadiahnya sangat besar. Memang itu menarik minatku, tapi kau ingin menukar surat undangan dengan jamur roh darah denganku, bukankah itu terlalu murahan? Lin Chen memutar matanya. Murah. Tanpa seorang pemurni artefak yang cukup terkenal, tidak ada syarat untuk mengikuti kompetisi pemurnian sama sekali, dan surat undangan VIP di tanganku ini adalah tiket masuk. Cloud Moon berkata dengan serius, jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan membongkar identitas dan rahasiamu. Baiklah, meskipun terasa agak enggan, mari kita bertukar demi persahabatan. Lin Chen menerima surat undangan itu lalu mengeluarkan jamur roh darah tingkat menengah. Cloud Moon mengambil jamur roh darah, wajahnya memerah, dan dia mendengus marah, kualitas jamur roh darah ini benar-benar berbeda dari yang tadi. Aku hanya punya satu yang tersisa, ambil atau tidak. Lin Chen mendengus pelan dan berkata dengan nada meremehkan, lagi pula, aku sudah memberimu begitu banyak kristal binatang sebelumnya, nilainya sangat mahal, kau seharusnya sudah puas. Pelit, Cloud Moon menghentakkan kakinya dan berbalik dengan kesal, lalu duduk bersila dan mulai menyerap serta memurnikan jamur roh darah. Semua ini disaksikan oleh Sima Tianqi, yang menghela napas dalam hati. Benar, bahkan wanita gila itu pun tidak pernah peduli dengan identitas Lin Chen dan dengan tulus memperlakukannya sebagai teman. Mengapa aku harus begitu khawatir dan serius? Memikirkan hal ini, hati Sima Tianqi tiba-tiba menjadi jernih. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan menuju Lin Chen. Lin Chen melihat itu Sima Tianqi, merasa sedikit bersalah, dan bertanya sambil tersenyum, hehe, boleh bertanya saja jika ada pertanyaan. Aku hanya punya satu pertanyaan, apakah kau anggota klan iblis? Tanya Sima Tianqi dengan ekspresi serius. Tidak, hanya saja jalan yang kutempuh berbeda dari yang lain. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga, dan aku tidak peduli bagaimana orang-orang di dunia memandangku. Aku hanya akan mengikuti kata hatiku dan mengejar jalan yang kuinginkan. Bahkan jika seluruh dunia adalah musuhku, aku tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Niat awalku tetap tidak berubah, aku akan terus maju seperti sebelumnya. Hati Sima Tianqi bergetar, dia menggertakkan giginya dan bertanya, jika kita meninggalkan reruntuhan kuno, akankah kita bertemu lagi?
Serahkan saja pada takdir, tapi aku tidak berharap untuk bertemu lagi. Lagi pula, jalan hidupku terlalu tidak lazim, dekat denganku tidak baik untukmu. Lin Chen berkata dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak berani menatap langsung Sima Tianqi. Sima Tianqi merasakan sakit yang aneh di hatinya dan berkata dengan sedih, semua jamuan makan pasti akan berakhir. Aku mengerti. Baguslah kau mengerti, biarkan saja alam berjalan apa adanya. Nada suara Lin Chen tenang, tanpa riuh atau jejak emosi. Lagi pula, hati Lin Chen sudah dimiliki seseorang, dan dia tidak ingin membebani hidup Sima Tianqi lebih jauh lagi. Bagian 739. Boom boom, gelombang. Guntur menggelegar di langit, mengamuk dengan dahsyat. Sima Tianqi, Cloud Moon, dan Yang Chen, ketiganya bercampur di dalam petir, menahan pembaptisannya, karena petir sangat efektif untuk penguatan tubuh. Pertama, dapat memperkuat tulang, dan kedua, dapat memurnikan kultivasi. Tentu saja, di bawah kendali Lin Chen, kekuatan petir sangat melemah, setidaknya dalam kisaran yang dapat ditanggung oleh Sima Tianqi dan yang lainnya. Karena mereka telah mencapai tahap akhir dan tidak ada yang mengganggu, mereka memoles diri mereka sendiri sepuas hati. Ini akan sangat bermanfaat untuk kondensasi inti emas dan ujian kesengsaraan surgawi mereka di masa depan. Adapun Lin Chen, ia duduk bersila di inti leci kolam petir, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya petir yang cemerlang. Petir yang luas dan tak berujung, seperti gelombang pasang dan laut, menerjang dan menyelimuti tubuhnya. Esensi, ki, dan rohnya menyatu, pikirannya terjaga, merasakan sekelilingnya. Gelombang petir yang luas mengalir menjadi lautan petir, memelihara dan memurnikan jiwa petirnya. Dalam pikirannya, dia terus memutar ulang pertempuran melawan Jian Lei, memperoleh wawasan darinya, karena penggunaan petir Jian Lei memang jauh lebih mendalam daripada Lin Chen. Seandainya Jian Lei tidak terluka parah, dan seandainya Lin Chen tidak menerima bantuan penuh dari kekuatan alam petir, yang memancing dan menyergapnya, Lin Chen akan benar-benar kesulitan mengalahkan Jian Lei. Tiba-tiba, mata tajam Lin Chen terbuka, kilatan cahaya samar dan kilatan petir terlihat. Uset, gelombang. Pedang petir langit muncul, menyerap petir dari segala arah, mengumpulkan petir menjadi cahaya yang tajam. Tebasan petir penguasa. Lin Chen meraung, pedangnya dengan cepat menebas udara. Sebuah ki pedang petir yang dahsyat, disertai dengan niat pedang petir yang kuat dan luas, seketika membelah kehampaan, menciptakan jurang yang dalam dan panjang. Berkuasa, mendominasi. Ini adalah jurus pedang yang berasal dari pemahamannya tentang tebasan petir, disederhanakan dan diperkuat, kekuatannya bahkan melampaui, meng-overpowering. Yang disebut, sikap otoriter, adalah menghancurkan segalanya dengan kekuatan absolut. Inilah esensi dari Overlord Thundercut, begitu otoriter sehingga tidak ada logika di baliknya. Dan para ahli alam inti emas dapat membuka lubang jiwa mereka dan memurnikan jiwa kekuatan Suan Elemen. Jiwa petir dan jiwa iblis emas yang telah ditempa Lin Chen telah mencapai alam jiwa kultivasi alam inti emas. Dari segi kekuatan, meskipun Lin Chen menggunakan bela diri spiritual, intensitasnya tidak kalah dengan kekuatan Suan biasa. Ditambah dengan tubuh pertempurannya yang kuat, Lin Chen bahkan bisa menantang seorang ahli alam inti emas dalam satu giliran tanpa menggunakan penguasaan jiwa iblis. Adapun kultivasi alam bela diri Lin Chen, di bawah ciptaan dan pembaptisan petir tak berujung, telah mengeras menjadi bela diri roh 8 putaran. Selama dia maju satu alam lagi dan menstabilkannya, dia hampir bisa memadatkan inti emasnya. Saat ini juga, Sima Tianqi dan yang lainnya berlatih di langit yang dipenuhi petir. Ketiganya berlumuran kotoran, memar dan babak belur, tampak sangat menyedihkan. Namun mereka masih penuh semangat dan antusiasme untuk bertarung. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi yang dahsyat dan aneh. Guntur yang mengamuk di langit tiba-tiba menjadi sunyi mencekam. Hah, kenapa berhenti? Aku belum selesai bersenang-senang. Yang Chen terkejut, merasa tidak puas. View gelombang kakak kelelahan, akhirnya aku bisa istirahat sebentar. Tapi setelah berhari-hari berlatih dan menempa dengan keras, kultivasiku memang telah meningkat secara signifikan, dan fisikku juga telah sangat diperkuat. Sima Tianqi menghela napas pelan. Segala sesuatu harus dilakukan secukupnya. Konsumsi berlebihan akan memberikan efek sebaliknya, kata Cloud Moon dengan tenang. Benar sekali, setiap orang punya batas kemampuan. Bekerja terlalu keras bisa dengan mudah melukai otot dan tulang, sehingga lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat, kata Lin Chen sambil tersenyum, tampak benar-benar segar saat melangkah keluar dari Thunder. Mata Yang Chen berbinar, dan dia bertanya sambil menyeringai, hehe, kakak tanpa pedang terlihat hebat. Kultivasimu pasti sudah meningkat cukup pesat, kan? Iya, sedikit kemajuan, Lin Chen mengangguk sedikit. Yang Chen sudah mendapatkan persetujuannya, tetapi karena identitas aslinya sensitif, dia harus mempertahankan identitas, tanpa pedang. Jarang sekali kau keluar dari pengasingan. Apakah kau berencana untuk menerobos? Tanya Cloud Moon. Tentu saja, apakah kau tidak tergoda oleh harta karun kuno yang tersembunyi di reruntuhan kuno? Lin Chen tersenyum tipis. Tergoda, tentu saja, aku tergoda. Aku sangat gembira sekarang. Aku tidak pernah menyangka aku, seorang murid kecil dari Sekte Tianhuo, akan mendapat kehormatan mengunjungi tanah suci reruntuhan kuno. Yang Chen sangat gembira, emosinya meluap-luap. Sebaliknya, Sima Tianqi merasakan perasaan kehilangan yang aneh. Dia menghela napas dalam hati, ketika reruntuhan kuno ditutup, bukankah aku harus berpisah dengannya?
Lin Chen memperhatikan perubahan ekspresi Sima Tianqi dan sudah menebak pikirannya. Karena tidak berani memancing emosinya lebih jauh, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, semuanya istirahatlah dengan baik. Kita akan langsung menantang panggung setelah 1 jam. Langsung. Sima Tianqi dan yang lainnya kembali ke tepi alam petir dan duduk untuk bermeditasi. Lagi pula, mereka telah menempa diri mereka di alam petir untuk waktu yang lama dan telah menghabiskan banyak energi. Jika mereka menenangkan pikiran mereka dan menggunakan pil obat untuk membantu kultivasi mereka, hasilnya akan sangat signifikan. Sampai 1 jam kemudian, Lin Chen dan yang lainnya dipenuhi energi dan kerinduan. Dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan yang kuat, mereka melompati alam petir, menuju ke dunia misterius dan tak dikenal. Cahaya berkilau yang aneh, dalam dan luar biasa. Dalam keadaan seperti kesurupan, mereka merasa seolah telah melewati penghalang misterius. Kekosongan itu sangat terdistorsi dan kacau, dan pada saat yang sama, pikiran mereka mengalami gejolak hebat, sehingga menjadi tak tertahankan. Bahkan Lin Chen merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah wujud dan jiwanya akan terpisah. Adapun Sima Tianqi dan yang lainnya, keadaannya jauh lebih buruk, itu adalah siksaan murni, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ini adalah tahap terakhir, selama kita berhasil melewatinya, kita akan mendapatkan harta karun kuno yang legendaris. Semua orang harus bertahan dan jangan menyerah di saat-saat terakhir. Lin Chen menahan rasa tidak nyaman dan mengirimkan suaranya. Itu benar. Mereka telah mengatasi begitu banyak cobaan hidup dan mati. Jika mereka berhenti sekarang, bagaimana mereka bisa berdamai? Sima Tianqi dan yang lainnya menahan rasa sakit, menstabilkan pikiran mereka, menggertakkan gigi, dan dengan tekad yang keras kepala dan pantang menyerah, menahan distorsi ruang dan sensasi robekan yang luar biasa. Rasanya seperti terjadi dalam sekejap, namun juga seperti mereka telah melintasi berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, menelusuri zaman kuno dan masa kini, berkelana di antara yin dan yang. Akhirnya, sebuah daya hisap yang kuat menerjang. Lin Chen dan yang lainnya berteriak kaget, seperti perahu kecil yang terjebak dalam pusaran air, naik dan turun, kesadaran mereka tenggelam, pikiran mereka kosong. Setelah sekian lama, dalam keadaan linglung, kesadaran Lin Chen adalah yang pertama muncul. Ia terbaring telentang di tanah tandus yang dingin, merasa seperti aura berat yang tak terlihat menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Krek-krek gelombang. Lin Chen hanya menggerakkan otot dan tulangnya, berusaha untuk duduk. Kemudian dia melihat Sima Tianqi dan yang lainnya tergeletak berserakan di tanah. Untungnya, mereka masih bernapas. Langsung, Lin Chen menyalurkan kekuatan petirnya sedikit demi sedikit, menyusupkannya ke tubuh Sima Tianqi dan yang lainnya. Lagi pula, mereka tidak mengalami luka apapun, mereka hanya pingsan sementara. Kekuatan petir dapat merangsang saraf mereka dan membangkitkan kesadaran mereka. Aku di mana? Surga atau neraka? Apakah seperti inilah rasanya kematian? Apakah aku sudah tamat? Aku tak percaya aku, Yang Chen, meninggal di usia semuda ini. Ayah, putramu telah mengecewakanmu. Begitu Sima Tianqi dan yang lainnya terbangun, mereka secara naluriah merasakan emosi negatif. Suasana di ruangan ini terlalu mencekam, bahkan dipenuhi aura kematian. Uhuk-uhuk, surga atau neraka apa? Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang lebih baik? Sebuah suara yang familiar bergema. Lin Chen duduk bersila dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tanpa pedang. Saudara tanpa pedang. Lin. Ketiganya sempat merasa gembira, terutama Cloud Moon, yang hampir secara naluriah memanggil nama Lin Chen. Hebat, kita masih hidup. Bukankah itu berarti kita telah lulus ujian? Yang Chen sangat gembira. Aku tidak tahu apakah kita telah lulus ujian, aku hanya tahu bahwa kita semua masih hidup, kata Lin Chen. Lalu tempat apa ini? Gelap gulita, di mana reruntuhannya? Mungkinkah legenda itu salah? Sima Tianqi tampak bingung, mengamati sekelilingnya. Kegelapan menyelimuti udara, membuatnya merasa tertekan. Kau tahu itu hanya legenda. Tidak ada seorang pun yang pernah mengunjungi reruntuhan kuno. Legenda apapun tidak dapat dipercaya. Bahkan harta karun kuno yang legendaris itu mungkin hanya kebohongan yang disebarkan oleh generasi sebelumnya, kata Cloud Moon dengan tenang. Bohong, berarti kita bekerja sia-sia. Yang Chen tercengang. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena legenda seperti itu memang ada, pasti bukan tanpa dasar. Terlebih lagi, aku merasa ruang ini sepertinya menyembunyikan kekuatan yang sangat dahsyat dan misterius. Aku sudah mencoba menyelidikinya barusan, tetapi aku sangat terbatas. Kata Lin Chen dengan serius, jika harta karun kuno itu benar-benar ada, mendapatkannya tidak akan mudah. Mungkin ini ujian lain. Ujian, lagi, kenapa ini tidak ada habisnya? Gerutu Yang Chen dengan frustrasi. Tepat setelah dia selesai berbicara. Boom, gelombang. Kekosongan itu tiba-tiba bergetar, membawa peringatan dan kemarahan, menekan ke bawah. Yang Chen mundur ketakutan. Lin Chen juga merasa tempat ini aneh. Dia berkata dengan tegas, bagaimanapun juga, ini adalah peninggalan generasi sebelumnya. Karena kita telah tiba di tempat peristirahatan mereka, setidaknya kita harus menunjukkan rasa hormat. Jadi sebaiknya kalian jangan bicara omong kosong, agar tidak menimbulkan masalah. Ya, anak ini tidak sopan. Anak ini berbicara sembarangan dan tidak bermaksud menyinggung. Saya harap para senior akan memaafkan saya. Yang Chen bermandikan keringat dingin, dengan hormat meminta maaf kepada kehampaan.
Sekarang bagaimana? Cloud Moon tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Karena belum pernah ada yang menginjakan kaki di tanah harta karun reruntuhan kuno, kita harus menjelajahinya sendiri. Seperti biasa, aku akan memimpin, dan kau mengikuti di belakang. Jangan sampai tertinggal, Lin Chen berkata dengan serius. Oke. Ketiganya mengangguk patuh. Di sini gelap gulita, siapa yang berani memimpin? Sebenarnya, Lin Chen juga cukup gugup. Bahkan mata iblis emasnya hanya bisa melihat beberapa meter di ruang ini. Diam-diam dia mengirimkan pesan, bertanya, Senior Naga Darah, sepertinya saya telah mencapai inti reruntuhan kuno. Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Sepertinya ada energi spiritual abadi di sini. Jawab Naga Iblis Darah. Energi spiritual abadi. Lin Chen terkejut. Energi spiritual abadi, yang merupakan energi spiritual abadi, bukanlah para dewa yang kalian kenal. Itu merujuk pada dewa sejati yang berada di atas dunia fana. Tuan pernah menyentuh jejak energi spiritual abadi selama kesengsaraan surgawi. Naga Iblis Darah memandang dengan penuh kerinduan dan melanjutkan, jadi Tuan percaya bahwa di atas dunia fana kita, mungkin benar-benar ada dunia lain, yaitu dunia abadi yang legendaris. Kau bicara begitu misterius, tapi aku merasa tempat ini sunyi dan sepi. Apa hubungannya dengan energi spiritual abadi? Apakah Yu Lao bingung? Lin Chen bertanya dengan penuh harap. Benar sekali, kau tepat sasaran. Kata Naga Iblis Darah dengan sungguh-sungguh, alasan kau merasakan energi mati adalah karena gumpalan energi spiritual abadi ini sangat lemah, hampir sepenuhnya tertutupi oleh energi mati. Lalu apa poin kuncinya? Lin Chen menjadi sangat penasaran. Mungkin ada immortal yang jatuh di sini, seru Naga Iblis Darah. Seorang immortal yang jatuh. Wajah Lin Chen tampak tercengang. Para dewa dalam legenda, yang bisa terbang, membuat terowongan menembus bumi, memanggil angin dan hujan, serta melakukan pergeseran bintang, hanya bisa ada dalam imajinasi manusia. Karena itu, Lin Chen benar-benar ketakutan. Mungkinkah benar-benar ada para immortal di dunia ini yang telah melampaui alam fana dan menjadi orang suci yang luar biasa? Bagian 740. Merasakan kelengahan Lin Chen, Naga Iblis Darah berkata dengan acuh tak acuh, lihat betapa takutnya kau, dengan ambisi yang begitu kecil. Tuan telah hidup lebih lama darimu dan melihat lebih banyak hal, tetapi pernahkah kau mendengar bahwa di zaman kuno, ada banyak ahli bela diri yang kultivasi seni bela dirinya mencapai puncaknya, yang bertahan dari 3 bencana dan 6 cobaan surga, ditempa 1000 kali, melepaskan wujud fana mereka untuk menjadi dewa, dan naik melalui kehampaan. Dewa berasal dari seni bela diri, apa yang aneh tentang itu? Seni bela diri tingkat tertinggi. Hati Lin Chen bergetar, dan dia dipenuhi kerinduan. Semua makhluk abadi memiliki akar keabadian. Jika benar-benar ada tubuh makhluk abadi yang gugur di reruntuhan kuno, dan kau cukup beruntung mendapatkan akar keabadian, kau mungkin bisa menjadi makhluk abadi dalam satu langkah, menjadi tak terkalahkan di alam fana, mampu memanggil angin dan hujan sesuka hatimu. Emosi Naga Iblis Darah meluap. Menjadi immortal dalam satu langkah. Hehe, aku khawatir tidak ada jalan pintas menuju menjadi immortal. Lin Chen menghela napas dan tersenyum. Terlepas dari hasilnya, ini adalah kesempatan langka di dunia, kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Naga Iblis Darah berkata dengan nada serius, tentu saja, karena ini bisa jadi kekuatan agung kuno, bahkan dengan akar abadi, mendapatkannya kemungkinan besar akan penuh dengan bahaya. Ingatlah untuk selalu waspada dan berhati-hati. Dipahami. Lin Chen mengangguk dalam hati, menjadi waspada, dan melanjutkan dengan hati-hati. Sima Tianqi dan yang lainnya mengikuti di belakang, merasakan tekanan tak terlihat yang meresap di udara semakin kuat, hati mereka gemetar ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan berjingkat maju. Setelah sekian lama, setelah menempuh perjalanan beberapa mil, Lin Chen dan yang lainnya tampaknya telah melewati sebuah batas dan memicu semacam pembatasan. Tiba-tiba, cahaya yang kuat dan aneh, disertai gelombang aura yang hikmat dan berat, bersinar dingin seperti nyala api hantu, menerangi area tersebut. Sungguh mengejutkan. Di tengah cahaya yang aneh itu, sebuah prasasti kuno berdiri kokoh seperti gunung Tai, megah dan hikmat. Bahkan dari kejauhan, ia memancarkan perasaan misterius dan mendalam, menyebabkan sesak napas, jantung berdebar kencang, dan ketakutan yang mencekam. Apa itu? Tanya Yang Chen dengan terkejut. Ini terlihat seperti lempengan batu, pasti ada sejarah di baliknya, kata Cloud Moon dengan serius. Sepertinya ada kata-kata yang terukir di atasnya, kata Sima Tianqi lemah. Lin Chen mengaktifkan mata iblis emasnya, menatap menembus lempengan batu itu. Barisan karakter yang rapi dan hikmat muncul, dengan goresan besar yang terukir dalam, mengungkapkan aura misterius dan kuno di antara baris-baris tersebut. Tanpa disadari, Lin Chen tampak seperti berada di bawah pengaruh sihir, auranya berubah. Ia merasa seolah-olah seorang immortal kuno telah merasukinya, dan ia berbicara dengan penuh keagungan, jalan hidupku adalah Changyun, setelah melewati berbagai cobaan, aku naik menjadi seorang immortal. Sayangnya, dunia immortal berada dalam kekacauan, diserbu oleh ras asing, dengan pertempuran yang tak ada habisnya. Para immortal bela diri fana, terpotong dan jatuh, ambisi besar mereka tidak terpenuhi, dengan menyesal jatuh menjadi debu fana. Jika aku kembali ke bumi, itu akan sangat disayangkan. Takdirku hampir berakhir. Aku akan mengerahkan energi hidupku untuk memungkinkan para dewa beristirahat di sini. Untuk itu,
Aku telah menyelenggarakan berbagai ujian untuk memilih penerus bagi para dewa yang telah gugur, untuk menyebarkan Dao Sekte Dewa, dan untuk mencerahkan dunia. Aku berharap generasi mendatang akan seperti para dewa, memberi manfaat bagi ketiga alam. Setelah berbicara, hati Lin Chen bergetar, dan lempengan batu itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, membawa gelombang aura suci dan kuno, menyebar ke segala arah seperti samudera luas, menerangi segalanya, jernih seolah telah dibersihkan. Gemuruh, gelombang. Tanah berguncang hebat, retak secara vertikal dan horizontal. Gelombang aura yang tampaknya telah lama terpendam tiba-tiba muncul, membawa serta rasa tekanan berat yang kuat dan tak terlihat. Mundur, Lin Chen melindungi mereka dengan satu tangan, dan kerumunan itu mundur dengan panik. Saat berikutnya, tanah ambruk, dan makam-makam kuno yang megah dan kuno, seolah-olah dari zaman purba, muncul dengan hikmat dari tanah. Lapisan demi lapisan, ribuan demi ribuan, setiap makam kuno tampak menyimpan sejarah yang gemilang. Mereka berdiri tenang seperti gunung, memancarkan aura yang sangat angkuh dan mendominasi. Rasanya seolah-olah makam kuno itu hidup, seolah-olah mata yang tak terhitung jumlahnya mengamati mereka dari kehampaan, secara tak terlihat menangkap pikiran mereka. Hal ini membuat Lin Chen dan yang lainnya ketakutan, diam seperti jangkrik di musim dingin, dan dipenuhi rasa takut. Saat memandang ribuan makam kuno, mereka merasa seolah-olah telah memasuki dunia bawah atau neraka, dengan hembusan angin dingin dan sosok-sosok bayangan yang berkelebat, seperti roh jahat yang meratap dengan sedih, membuat bulu kuduk mereka merinding. Lin Chen dan yang lainnya tercengang, hati mereka gemetar ketakutan, tak bergerak, pikiran mereka tegang, begitu tertekan sehingga mereka tidak berani bernapas dengan berat. Terutama kedua wanita itu, yang sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di belakang Lin Chen, gemetar seperti anak kucing yang terkejut. Namun, naga iblis darah sangat gembira dan mengirimkan suaranya, energi abadi. Begitu banyak energi abadi. Lin Chen, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Sepertinya ini adalah seluruh ladang makam abadi. Ini benar-benar keberuntungan besar yang tidak dapat dikembangkan dalam 10 kehidupan. Makam abadi. Di seluruh alam mendalam, mereka bukannya tidak ada, tetapi setiap makam abadi pasti berisi harta karun abadi, namun tidak semua orang cukup beruntung untuk menemukannya. Bayangkan saja, pemandangan ribuan makam abadi di hadapan mereka sungguh menakjubkan. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar seluruh alam mendalam akan menjadi gila. Melihat hamparan makam abadi yang luas ini, dan masing-masing memiliki sejarah kuno dan panjang, Lin Chen juga sangat bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan warisan seorang immortal kuno dan memperoleh akar abadi, dia bisa menjadi immortal dalam satu langkah. Sekalipun dia tidak bisa menjadi seorang immortal, setidaknya dia bisa mendapatkan harta karun immortal atau buku rahasia teknik immortal, yang akan sangat menguntungkan. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa makam kuno ini diukir dengan prasasti, seperti Dewa Abadi Li Huo, Raja Dao Wuchen, Dewa 10.000 Pedang. Gelar-gelar di setiap makam kuno itu sangat mengesankan. Sayangnya, setiap prasasti tidak lengkap, tanpa deskripsi yang rinci. Apakah ini semuanya makam kuno? Yang Chen sangat terkejut. Luar biasa, aku belum pernah melihat begitu banyak makam kuno. Sima Tianqi menelan ludah dan berkata dengan penuh semangat, jadi ini adalah harta karun sejati dari reruntuhan kuno, setiap makam abadi ini pasti berisi harta karun kuno yang tak terhitung jumlahnya. Aku khawatir ini tidak semudah itu, kata Cloud Moon dengan suara berat. Benar sekali, kata Lin Chen dengan wajah serius, menurut makna yang tertulis di prasasti kuno itu, tujuannya adalah untuk menemukan penerus bagi generasi mendatang, dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki makam kuno. Benar, kita tidak boleh terlalu serakah. Jika kita membuat marah para sesepuh ini, kita akan mengalami kesulitan. Yang Chen tersenyum canggung, matanya berbinar saat ia mengamati hamparan luas makam abadi. Tapi ada begitu banyak makam kuno di sini, bagaimana aku bisa menemukan yang cocok untukku? Sima Tianqi merasa bimbang. Itu tergantung pada keberuntungan masing-masing orang, kata Lin Chen dengan bersemangat. Hehe, sebenarnya, kalian tidak perlu terlalu bingung, karena setiap makam kuno di sini tidaklah sederhana. Ikuti saja insting kalian. Tentu saja, karena ini adalah warisan dari pendahulu, pasti akan ada cobaan yang sulit. Peluang sulit didapatkan, apapun itu, setiap orang harus memanfaatkannya dengan baik dan gigih. Haha, jangan khawatir, aku pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba mengeluarkan token berbentuk api dari sakunya, dan berkata, saudara tanpa pedang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di tahap ini, mungkin kita akan berpisah di sini. Ini adalah Ordo Tianhuo dari Sekte Tianhuo kita, melihat token ini seperti melihat pemimpin sekte. Ingatlah untuk menemuiku ketika kau punya waktu di masa depan. Tentu saja, Lin Chen tersenyum tipis. Kalau begitu, aku tak akan bersikap sopan, aku akan pergi duluan. Yang Chen tak bisa lagi menahan kegembiraannya, dan melesat maju, mencari di antara hamparan luas makam kuno berdasarkan firasatnya. Bagaimana dengan kalian berdua? Lin Chen menatap kedua wanita itu. Aku merasa sedikit takut, bolehkah kau masuk bersamaku? Tanya Sima Tianqi dengan lemah. Hanya ada satu pewaris untuk setiap makam kuno, aku khawatir aku tidak bisa menemanimu. Lin Chen berkata dengan serius, jangan khawatir, kita sudah mencapai tahap terakhir. Jika kau bisa mendapatkan warisan kekuatan agung kuno, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Saat ia berbicara, Yang Chen, yang sedang berkeliaran di antara makam kuno, tiba-tiba berteriak kaget.
Ia melihat sebuah makam kuno terbuka, memancarkan cahaya aneh, dan dalam sekejap, Yang Chen menghilang. Sepertinya kakak Yang Chen telah menemukan makam kuno yang cocok untuknya. Apakah kalian berdua tidak berencana untuk memulainya? Lin Chen tersenyum. Kesempatan hanya datang sekali, aku tidak akan pelin-pelan sepertimu. Cloud Moon menatapnya dengan jijik dan langsung berjalan menuju makam kuno, mencari berdasarkan perasaannya. Sialan, siapa yang takut pada siapa? Sima Tianqi berkata dengan marah, lalu berjalan menuju makam kuno dengan tegar. Hanya ada satu kesempatan, aku juga harus mencari dengan teliti. Lin Chen benar-benar rileks, hanya menutup matanya, dan berkelana di antara makam kuno berdasarkan perasaannya sendiri. Saat memasuki makam kuno, rasa penindasan yang tak dapat dijelaskan itu langsung lenyap, digantikan oleh perasaan sambutan yang ramah. Iya, makam abadi ini kemungkinan besar menyimpan jejak wasiat tuannya, yang disegel selama bertahun-tahun, dan sangat ingin menemukan penerus untuk beristirahat dalam damai. Dan Lin Chen tak diragukan lagi adalah yang paling menonjol, telah menarik perhatian dari banyak makam abadi. Namun Lin Chen tidak pernah membuka matanya, sepenuhnya mengandalkan perasaannya, berkeliaran dengan santai. Tiba-tiba, langkah kaki Lin Chen terhenti tanpa alasan yang jelas, dan hatinya bergetar. Lin Chen membuka matanya, dan sebuah makam abadi yang bobrok pun terlihat. Makam abadi ini, dibandingkan dengan makam abadi di sekitarnya, terasa agak inferior dalam kualitasnya, tampak tidak pada tempatnya. Yang lebih aneh lagi adalah batu nisan itu benar-benar kosong. Makam kuno tanpa nama, Lin Chen terkejut. Pilih yang lain, hanya ada satu kesempatan, tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Naga iblis darah itu tak kuasa menahan gerutu, merasa iri di dalam hatinya, berharap ia juga bisa mendapatkan kesempatan menjadi immortal. Semakin istimewa sesuatu, semakin tertarik Lin Chen, dan aku selalu mempercayai perasaanku, jadi aku akan memilihnya. Lin Chen tersenyum licik. Dari semua pilihan, kau memilih makam kuno tak bernama, kau menyia-nyiakan kesempatan menjadi abadi. Kata naga iblis darah dengan marah. Aku sudah mantap dengan keputusanku, ini dia. Lagi pula, aku tidak mengenal pemilik makam-makam ini, aku hanya percaya pada perasaanku sendiri. Sikap Lin Chen tegas, dan dia perlahan mengulurkan tangan untuk menyentuh batu nisan itu. Tiba-tiba, batu nisan itu bergerak aneh, jelas berbeda dari makam abadi Yang Chen sebelumnya. Batu nisan itu langsung mengeluarkan daya hisap yang kuat, seolah-olah ada pintu berongga, dan langsung menyedot Lin Chen masuk. Kesadarannya linglung, lalu dia terbangun. Namun, Lin Chen melihat bahwa sekelilingnya benar-benar gelap, dan dia telah memasuki ruang yang tidak dikenal. Bahkan mata iblis emas Lin Chen pun tidak dapat menembusnya sama sekali. Senior Naga Darah, Lin Chen memanggil. Sayangnya, naga iblis darah sama sekali tidak bereaksi, jelas terhalang oleh kekuatan ilahi tertentu. Yang lebih mengejutkan lagi bagi Lin Chen adalah bahwa semua kultivasi dan kemampuannya juga sepenuhnya disegel, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan artefak magis apapun. Selain pergerakannya yang tidak dibatasi, dia setara dengan orang kasar tanpa senjata. Sudah berakhir. Sepertinya itu memang bukan keputusan yang baik. Bagaimana jika itu hanya makam kosong? Tepat seperti yang sedang dia pikirkan. Sebuah suara agung, seolah terbangun dari tidur panjang, terdengar dengan nada terkejut, sungguh luar biasa, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Naga Bintang, seorang setengah abadi, akan memiliki penerus yang memilikiku sebagai tuan. Setengah abadi. Wajah Lin Chen menegang, sepertinya dia benar-benar telah melakukan kesalahan dalam permainan ini, dipenuhi penyesalan dan ingin menangis tanpa air mata. Mengabaikan nasihat tetua akan mendatangkan penderitaan. Setelah keluar, dia kemungkinan besar akan dimarahi oleh naga iblis darah. Merasakan gejolak emosi Lin Chen, naga bintang mendengus tidak senang, apa? Sepertinya kau meremehkan Tuan, setengah abadi ini. Apapun yang terjadi, Tuan adalah orang terkuat di alam mendalam yang akhirnya naik dan menjadi abadi. Naik tahta dan menjadi immortal. Karena kau sudah menjadi immortal, mengapa kau masih half immortal? Lin Chen bingung. Sayang sekali gelombang nasib buruk. Naga bintang menghela napas sedih dan getir, penuh dengan kengganan. Lin Chen terdiam. Sepertinya ini adalah seorang setengah abadi dengan kisah yang menarik.